1516. Tombak hukuman Tuhan dari mahkota batu sangat kuat, seolah-olah bisa menembus segala sesuatu di dunia. Lu Ming ditutupi rambut, dan akarnya tegak. Krisis yang diberikan kepadanya oleh mahkota batu terlalu kuat. Blokir. Pikiran Lu Ming bergerak, dan perisai prajurit suci terbang lagi dan memblokirnya di depannya. Pada saat yang sama, dia terus terbang ke depan. Tinggalkan untukku. Iblis meraung dan sangat marah. Tanpa diduga, Lu Ming dicegat dan dibunuh olehnya. Niatnya untuk membunuh Lu Ming lebih kuat. Pedang ajaib pecah dan memotong ke arah Lu Ming. Mencari kematian. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Lu Ming, dan sayap hitamnya menutupi tubuhnya. Ledakan. Tombak hukuman Dewa Mahkota Batu, membombardir perisai, menerbangkan perisai secara langsung, dan kemudian terus membombardir sayap bulu hitam. Tubuh Lu Ming bergetar dan terbang keluar, dan segumpal darah keluar dari mulutnya. Kekuatan serangan Si Guan terlalu kuat. Jika dia memiliki 2 prajurit suci untuk melindunginya, dia tidak dapat menghentikannya. Banyak prajurit suci. Siapa pria itu? Ada banyak prajurit suci di atasnya. Di kejauhan, beberapa penonton menatap Lu Ming. Di Lu Ming, ada terlalu banyak tentara suci. Dia mengeluarkan 3 potong berturut-turut. Bisakah kamu menghindari kematian dengan prajurit suci? Hari ini, kamu akan mati, bunuh. Si Guan banyak minum, mandi dalam cahaya suci, dan memegang tombak hukuman dewa. Dia membunuh Lu Ming seperti dewa. Si Guan benar-benar merupakan kebanggaan Tian Shenzong yang langka. Meski jauh dari sensi, tetap saja sangat menakutkan. Dengan cara ini, bahkan jika Lu Ming memiliki prajurit suci untuk melindungi tubuhnya, dia tidak dapat memblokir beberapa gerakan. Kicauan. Aku tidak tahu kapan gelembung itu muncul di bahu Lu Ming. Dengan lambaian kaki kecilnya, dia membuka saluran ruang waktu. Tanpa ragu, Lu Ming bergegas masuk. Saat berikutnya, dia muncul ribuan mil jauhnya. Kemudian, kipas sayap bulu hitam, Lu Ming pergi dengan sangat cepat. Domain ruang waktu, penuh kebencian. Si Guan meraung dan mengejar Lu Ming. Tapi di depannya, Lu Ming membiarkan gelembung itu membuka saluran ruang waktu. Kali ini, Lu Ming masuk dan tubuhnya menghilang. Brengsek. Si Guan gila dan marah, dan kesempatan untuk membunuh sedingin salju di musim dingin. Lolos oleh bocah ini lagi. Mata ajaib juga sangat dingin. Si Guan, pria ini berasal dari lembah Dewa Naga. Suara moher keluar. Lembah Naga. Konferensi ini pasti akan membunuh semua orang di lembah Naga. Mahkota batu bukaan acuh tak acuh, menjadi pelangi, tertinggal di sini. Lu Ming. Mau dia menggertakkan giginya, matanya sedingin ular, lalu dia pergi dari sini. Di antara pegunungan Changshan, Lu Ming bergegas. Sebelumnya, Lu Ming membiarkan gelembung membuka saluran ruang waktu, muncul di Changshan. Medan kompleks Changshan, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, mahkota batu secara alami kehilangan jejak Lu Ming. Lu Ming di Gunung Changshan, berlari jauh, mencari tempat terpencil, mengeluarkan Tian Hammer dan hati Suening. Adik laki-laki ke-9, apakah kamu baik-baik saja? Hati Tian Cui dan Suening menatap Lu Ming. Tidak apa-apa, aku telah kehilangan pihak lain. Lu Ming Dao. Memarahi, seorang pria dari peringkat ke-9 Kaisar Wu akan mengejar dan membunuh kita. Jika kita menunggu kultivasi aku dipromosikan 2 tingkat, kita pasti akan membunuhnya dengan palu. Palu surga tidak senang. Adik laki-laki ke-9, terima kasih kali ini. Salju membeku di hati. Dia dan Tian Hammer tidak pandai dalam kecepatan. Tanpa harta gua Lu Ming, mereka tidak akan melarikan diri. Aku tidak menyangka bahwa adik seperguruan ke-9 bahkan memiliki harta karun di dalam gua. Tian Hammer menyeringai. Harta karun gua, apakah itu langka? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, ini langka. Harta karun di dalam gua membentuk dunianya sendiri, seperti dunia kecil. Hanya Kaisar Agung yang bisa menyempurnakannya. Selain itu, dibutuhkan bahan langka. Jalan Tian Cui. Bisakah Kaisar memperbaikinya? Lu Ming bergumam. Dia awalnya berpikir bahwa harta Dong Tian seharusnya tidak langka di Yuanlu. Tampaknya harta yang diperoleh dalam pertempuran Qi Yun sangat langka. Ayo istirahat di sini. Lu Ming Dao. Sebelumnya, mereka semua mengalami sedikit cedera, meski tidak serius, tapi juga perlu pemulihan. Hati Tian Hammer dan Suening mengangguk. Mereka bertiga duduk di sini dengan lutut disilangkan. 1 jam kemudian, Lu Ming terluka beberapa saat sebelumnya dan pulih. Kita mau kemana sekarang? Tanya Tian Cui. Pergilah ke garnison lembah Dewa Naga. Di Gunung Changshan, ada perhentian bagi para murid dari setiap sekte untuk menetap. Ada sesepuh tanah suci yang duduk di sana. Pada hari itu, orang-orang Shenzong pasti tidak berani pergi ke garnison lembah Dewa Naga menjadi sombong. Salju membeku di hati. Lu Ming dan Tian Cui secara alami tidak memiliki pendapat. Kemudian, jantung pembekuan salju memimpin jalan, 3 orang menuju titik perhentian lembah Dewa Naga dan pergi. Segera, ada sebuah bangunan besar di depan aku, banyak candi, dibangun di lereng bukit, sangat megah. Lu Ming 3 orang mengambil token murid Dragon God Valley, alami tanpa hambatan. Lu Ming.
Suara jernih terdengar, reputasi Lu Mingsun pergi, senyum di wajahnya. Ying, saudara Qiu. Lu Ming menangis. Ini Qiu Ying dan Qiu Hao. Mereka datang ke Lu Ming dengan senyum di wajah mereka. Ying, aku sudah lama tidak melihatmu. Prestasimu telah membuat kemajuan besar. Lu Ming memandang Qiu Ying dan berkata sambil tersenyum. Aku belum melihat kamu untuk sementara waktu. Kultivasi Qiu Ying telah memasuki tingkat ketiga Kaisar Wu, yang di luar dugaan Lu Ming. Itu Qiu Hao. Kultivasinya baru saja menembus dualitas Wu Huang. Aku diturunkan di tempat rahasia Kaisar Chang. Aku bergabung dengan Lembah Naga Es. Aku dikagumi oleh seorang tetua Lembah Naga Es dan diterima sebagai murid. Oleh karena itu, pencapaian aku berkembang begitu cepat. Qiu Ying menjelaskan. Selamat. Lu Ming tersenyum, senang atas Qiu Ying. Mereka senang bertemu Qiu Ying. Apakah keduanya? Autumn Ying melihat palu langit dan jantung pembekuan salju. Ini adalah kakak laki-laki aku dari Lembah Yunlong, kakak perempuan bela diri. Lu Ming memperkenalkan Qiu Ying. Kedua belah pihak menyapa. Ying, kapan kamu tiba? Tanya Lu Ming. Kami telah berada di sini selama 10 hari. Kakak laki-lakiku dan aku awalnya ingin pergi menemuimu. Ketika kami pergi ke Lembah Yunlong, kami mendengar bahwa kamu sudah berangkat. Bagaimana kamu bisa tiba sekarang? Qiu Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Sedikit penundaan di jalan. Lu Ming tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Aku akan mengantarmu untuk mengambil rumah. Pergi dan daftar saja. Musim gugur Ying, lihat Lu Ming, dia tampak sangat bahagia. Setelah itu, 3 orang Lu Ming, masing-masing menerima sebuah rumah, masing-masing kembali ke kamar, dan Qiu Ying dan mereka juga pergi. Lu Ming kembali ke kamarnya dan terus menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya. Ini masih 20 hari lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa orang Lu Ming sedang berlatih, dan Si Guan tidak menemukan Tian Shenzong untuk tinggal di sini. 3 hari kemudian, Sue Ningsin dan Tian Hamer berkumpul untuk menemukan Lu Ming. Pergi belanja. Lu Ming sedikit terkejut. Sue Ningsin dan Tian Cui mendatanginya untuk berbelanja bersama. Bab 1517 Subrek Penatua. Sue Ningsin menjelaskannya lagi, dan Lu Ming memahaminya. Pada pertemuan tahunan Dingbao, 13 sekte teratas Changzhou berkumpul di Changshan. Tidak hanya itu, tetapi juga sekte besar dan kecil lainnya, dan banyak orang akan berkumpul untuk hadir. Dapat dikatakan ini adalah acara terbesar di Changzhou dalam 3 tahun. Ada banyak pertemuan besar di kamar dagang Changshan. Bahkan, ada kamar dagang besar di luar Changzhou, yang membawa banyak harta dan harta yang tidak dimiliki Changzhou. Di antaranya, yang paling terkenal adalah Zibaoge. Paviliun Zibao, konon, adalah kamar dagang yang sangat besar di luar Changzhou. Dikhawatirkan 13 sekte teratas di Changzhou mungkin tidak sekuat Paviliun Zibao. Sue Ningsin menjelaskan. Sangat kuat. Lu Ming terkejut. Tentu saja kuat, karena Zibaoge adalah kekuatan kekaisaran. Salju membeku di hati. Kekuatan kekaisaran. Murid Lu Ming berkontraksi. Sesuai namanya, kekuatan kekaisaran adalah kekuatan dengan kaisar agung berkuasa, yang disebut kekuatan kekaisaran. Di antara 13 kekuatan teratas di Changzhou, tidak satupun dari mereka memiliki kaisar yang hebat, sehingga kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tingkat kaisar yang terlalu jauh. Setiap kali aku datang ke Paviliun Zibao, akan ada banyak harta langka atau bahkan tidak ada harta karun di Changzhou. Hari ini, hari ketika Paviliun Zibao dibuka, itu akan menarik banyak orang untuk datang. Kami juga akan pergi untuk melihat apakah kami dapat membeli sesuatu yang berguna hal-hal. Salju membeku di hati. Bagus. Lu Ming mengangguk dan tiba-tiba menjadi tertarik. Segera, ketiganya berganti menjadi jubah hitam, dengan topi hitam di kepala mereka, menyelimuti seluruh orang di dalamnya. Pada saat yang sama, napas konvergensi 3 orang, meskipun ada kenalan, juga tidak mengenali 3 orang. Menurut Sue Ningsin, saat Paviliun Zibao dibuka hari ini, akan ada banyak orang dari semua kekuatan besar. Banyak dari kekuatan ini memiliki kebencian dan kebencian. Saat mereka pergi, akan mudah untuk bertarung. Oleh karena itu, banyak orang akan mengenakan jubah dan topi hitam agar tidak dikenali oleh orang lain. Dan dengan cara ini, meskipun kamu membeli sesuatu yang berharga, hal itu dapat menghalangi orang untuk memikirkannya. 3 orang terbang menuju lereng bukit, segera, sebuah kuil yang luas, muncul di depan 3 mata. Di atas kuil, ada 3 karakter besar, Paviliun Zibao. Gerbang Paviliun Zibao yang telah dibuka terbang menuju gerbang. Kebanyakan dari mereka, seperti ketiga Lu Ming, mengenakan jubah dan topi hitam. Bahkan jika tidak, mereka harus mengubah penampilan mereka. Ketika mereka memasuki gerbang, mereka langsung melihat konter besar, di belakangnya berisi harta karun. Di dalam aula, sangat luas, satu persatu konter, diatur secara teratur, di depan konter, ada orang-orang khusus untuk menyapa orang. Banyak orang berkeliaran di sekitar kuil. Sekilas, tidak kurang dari 100.000 orang, tetapi tidak terlihat ramai. Ini menunjukkan seberapa besar candi itu. Apalagi, tidak ada yang berani mengambil harta karun di sini.
Karena ini adalah paviliun harta karun. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika paviliun Zibao pertama kali datang ke Changsu, ada orang suci yang kuat yang ingin merebut harta paviliun Zibao. Akhirnya, orang suci tertinggi muncul di paviliun Zibao, dan seseorang menamparkan orang yang kuat di tanah suci sampai mati. Setelah itu, tidak ada yang berani memperhatikan harta karun paviliun harta karun. Banyak bahan berharga. Mata Luming menyapu, terpesona. Namun, material, prajurit roh, pil, del. Semuanya kelas rendah, yang tidak berguna bagi ketiganya. Ayo naik ke atas. Harta karun di lantai 2 lebih tinggi. Salju membeku di hati. Di sini, total 3 lapisan, setiap lapisan, tingkat harta karun akan lebih tinggi, lebih berharga. Mereka bertiga menaiki tangga menuju lantai 2. Harta karun di lantai 2 benar-benar lebih maju dan berharga. Ini adalah cairan roh dari segala sesuatu, lebih berharga daripada cairan roh dari segala sesuatu. Luming melihat segala sesuatu yang cair, dan membeli 10 jin di tempat. Tentu saja, harga yang dia bayarkan adalah sebagian besar batu mentah kelas menengah. Luming mengumpulkan cairan segala sesuatu ke dalam gambar gunung dan sungai, dan menuangkan cairan segala sesuatu ke pohon kuno pencerahan. Sekarang, pohon-pohon tua tumbuh lebih baik dan lebih kuat, dengan lebih banyak daun. Setelah tur, Tianhamer dan Sueningsin membeli beberapa barang. Ayo pergi ke lantai 3. Lu Mingdao. Lalu mereka naik ke lantai 3. Ada juga banyak orang di lantai 3, tidak kurang dari puluhan ribu. Tentunya banyak harta karun di lantai 3 yang sudah mencapai level tanah suci, seperti obat suci dan prajurit suci. Mereka sangat berharga. Banyak orang tidak mampu membelinya. Mereka hanya ingin memperluas wawasan mereka. Banyak prajurit suci. Lu Ming melihat ke counter. Di counter itu, ada bidak prajurit suci. Sekilas jumlahnya tidak kurang dari 100 buah. Sungguh menakjubkan bahwa tidak kurang dari 100 prajurit suci. Setiap prajurit suci mengirimkan nafas misterius dan segala jenis cahaya. Di counter, hanya ada 2 wanita muda dan cantik yang berdiri di sana. Tampaknya hanya ada pencapaian tingkat Kaisar Wu. Di depan counter, banyak orang berhenti untuk menonton, satu persatu menunjukkan cahaya yang menyala-nyala, menatap para prajurit suci, berharap bisa menelan mereka. Di tempat lain, jika hanya ada 2 wanita muda berpangkat Kaisar Wu yang menjaga ratusan prajurit suci, mereka akan dirampok. Tapi di sini, tidak ada yang berani melakukannya. Selama seseorang berani melakukannya, saat berikutnya, berdiri di depannya, kemungkinan besar adalah orang suci tertinggi. Luming, 3 orang, datang ke counter. Nyonya, apakah kamu memiliki sarung tangan untuk dijual? Luming merendahkan suaranya. Tentu saja, Tuan. Apakah kamu ingin membelinya? Seorang wanita muda berkata sambil tersenyum. Ya, bisakah kamu menunjukkannya padaku dulu? Lu Mingdao. Bagus. Seorang wanita mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah kotak. Membuka kotak itu, di dalamnya tersingkap ukuran lengkeng, menjadi bola merah tua. Apakah ini? Lu Ming sedikit bingung. Bukankah dia akan memberinya sarung tangan prajurit suci? Cara mengeluarkan bola. Tamuku, ini adalah sarung tangan prajurit suci khusus dari paviliun harta karunku. Ini sangat misterius. Aku akan mencoba menunjukkannya padamu. Seorang wanita muda berkata sambil tersenyum, lalu mengambil bola itu dan meletakkannya di telapak tangannya. Adegan yang luar biasa muncul, bola, benar-benar melunak, seperti genangan cairan, membungkus telapak tangan wanita muda itu ke dalam, membentuk sarung tangan. Telapak tangan wanita muda itu, seolah dilapisi tule hitam. Selanjutnya, wanita muda itu memasukkan yuan asli. Bersenandung. Ada bau yang menyengat di sarung tangan milik prajurit suci itu. Mata Luming cerah. Dia jatuh cinta dengan sarung tangan prajurit suci dalam sekejap. Tamu aku, sarung tangan prajurit suci ini, yang disebut sarung tangan Liu Yuan, terbuat dari emas Liu Yuan dan bahan berharga lainnya. Ini berisi aturan. Ini adalah prajurit suci sejati, dan sangat keras. Prajurit suci dengan level yang sama tidak dapat dipatahkan sarung tangan sama sekali. Selain itu, mudah digunakan. Silakan lihat, tamuku. Ketika wanita muda itu selesai berbicara, dia melihat sarung tangan Liu Yuan menyusut di telapak wanita muda itu, dan kemudian, seperti yang hidup, masuk ke telapak tangan wanita itu dan menghilang. Saat berikutnya, dia terus mengebor dan menutupi telapak tangan wanita muda itu. Bab 1518 Subrek Penatua. Ketika kamu ingin menggunakan sarung tangan Liu Yuan, kamu akan muncul ketika kamu ingin menggunakannya. Jika kamu ingin menyimpannya, kamu dapat menyimpannya jika kamu ingin menggunakannya. Kata wanita muda itu. Sarung tangan yang luar biasa. Sarung tangan seperti itu adalah harta karun di dunia. Di tepian, mata banyak orang berkilat dengan cahaya yang menyala-nyala, menatap sarung tangan di tangan para wanita muda. Sarung tangan jenis ini terlalu berharga dan menarik bagi mereka yang ahli dalam telapak tangan, jari, dan tinju. Nak, aku ingin sarung tangan ini. Bagaimana cara menjualnya? Aku juga menginginkannya, nak. Berapa banyak batu? Tiba-tiba, beberapa orang berbicara dan melangkah maju.
Alis Lu Ming berkerut, yang dia tanyakan terlebih dahulu. Maaf, sarung tangan Liu Yuan, karena bahannya sulit ditemukan, sangat sulit untuk disempurnakan, jadi hanya ada satu sarung tangan. Wanita muda berkata. Hanya satu. Jual padaku. Pergi, itu milikku. Setidaknya selusin orang berbicara dan suasana menjadi riuh. Harga sarung tangan ini 500 juta yuan. Harganya sama. Wanita muda itu berbicara. Apa, 500 juta? Pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan ada hembusan suara yang sejuk. 500 juta batu mentah kelas menengah. Gadis, sarung tangan. Sebelumnya, orang yang ingin membeli memiliki suara yang kering. Sarung tangan lebih mahal daripada paladin biasa, tetapi biasanya sepasang, dan harganya relatif tinggi. Sepasang sarung tangan yang bagus bernilai 3 prajurit suci. Seorang prajurit suci bernilai sekitar 100 juta batu mentah kelas menengah. Awalnya dia memperkirakan harga sarung tangan ini sekitar 150 juta yuan, tapi sekarang diminta 500 juta yuan. Harganya mengejutkan. Terlalu tinggi untuk membelinya. Itu tidak layak. Orang-orang menggelengkan kepala dan berhenti membeli. 500 juta. Itu terlalu mahal. 500 juta. Lu Ming juga menarik napas. 500 juta, setara dengan 5 tentara suci Ming. Di rumah harta karun Istana Naga, dia mendapatkan 4 prajurit suci Ming dan tombak naga hitam. Lu Ming ingin menyimpannya. Hanya tersisa 3 potong. Kalaupun ketiganya terjual, masih ada selisih 200 juta batu mentah kelas menengah. Semua batu mentah di tubuhnya tidak cukup dari 200 juta yuan. Hanya dengan menjual banyak bahan berharga untuk peralatan pemurnian, kita dapat membuatnya cukup. Gadis, apakah kamu menerima tentara suci? Tanya Lu Ming. Ambil. Wanita muda itu tersenyum. Begitu Lu Ming melambaikan tangannya, 3 tentara suci Ming muncul di tangannya, yang semuanya diperoleh dari rumah harta Istana Naga. 3 tentara suci. Mata banyak orang cerah, menatap Lu Ming, memancarkan semua jenis cahaya, tidak tahu harus memperhatikan apa. Tamu aku, jika kamu ingin membeli sarung tangan Liu Yuan, kamu dapat menggunakan Ming Shengbing. 3 potong Ming Shengbing ini dapat ditambah dengan batu 200 juta yuan. Wanita muda berkata. Tapi Lu Ming masih ragu-ragu. Dia tidak ingin menolak, tetapi dia tidak mau. Dia juga memiliki perisai dan sayap hitam, tetapi dia ingin mempertahankan keduanya. Adik laki-laki, kamu bisa meminjamkan 2 tentara suci dulu. Tampaknya pikiran Lu Ming bisa dilihat. Ketika Palutian membuka mulutnya dan melambaikan tangannya, 2 tentara suci lagi muncul. Kakak bela diri, kamu. Mata Lu Ming bergerak. Aku punya cukup untuk saat ini. Tian Cui tersenyum. Oke, aku akan mengembalikannya ke kakak laki-lakiku secepat mungkin. Lu Ming tidak sopan. Dia mengambil prajurit suci Tian Hamer dan berkata, Nak, aku akan membeli sarung tangan Liu Yuan dengan 5 prajurit suci. Ya. Wanita muda itu berkata, mengambil alih prajurit suci Lu Ming, memasukkan sarung tangan Liu Yuan ke dalam kotak dan memberikannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan mengulurkan tangan untuk memegang sarung tangan Liu Yuan yang berubah menjadi bola lagi. Mulai hangat dan dingin, masukkan sedikit Zeng Yuan, sarung tangan Liu Yuan, seperti cairan, mengalir ke atas dan membungkus telapak tangan kanan Lu Ming. Seringan apapun. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati. Sabuk sarung tangan Liu Yuan di tangan, ringan seperti kain kasa, hampir tidak berbobot, dan fleksibel seperti tangan kosong. Bersenandung. Dengan meningkatnya input Zeng Yuan, sarung tangan Liu Yuan dipenuhi dengan nafas yang kuat. Dengan baik. Lu Ming sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa dengan masukan dari Zeng Yuan, berat sarung tangan Liu Yuan telah meningkat tajam. Semakin kuat Zeng Yuan, semakin berat bobotnya. Sarung tangan Liu Yuan memiliki efek ini. Lu Ming terkejut. Tamu aku, apakah kamu puas? Wanita muda berkata. Terima kasih banyak. Lu Ming tidak banyak bicara, tapi dia memikirkannya. Dia menyingkirkan sarung tangan Liu Yuan. Jika dia ingin menggunakannya dengan bebas, dia masih harus kembali dan menyempurnakannya. Di tepi, sepasang mata panas, menatap Lu Ming. Beberapa mata, penuh keserakahan. Lu Ming mencibir. Di paviliun Zibao, orang-orang ini tidak berani melakukan apapun padanya. Lu Ming angkuh dan bersalju di hati, dan Tian Cui berjalan. Itu, jantung es dan salju. Segera, di atas meja, hati Suening menemukan hati es dan salju. Ini adalah harta yang langka. Hati Suening sendiri adalah Suelong, yang sangat berguna baginya. Akhirnya, hati Suening menggunakan 2 tentara suci untuk menukar jantung es dan salju. Banyak prajurit suci, 3 orang ini, banyak prajurit suci. Beberapa orang telah memperhatikan Lu Ming dan mata mereka bahkan lebih panas saat melihat pemandangan ini. Sebelum dan sesudah, Lu Ming, Tian Cui dan Suening Xin telah mengalahkan 7 prajurit suci. Seberapa menakjubkan ini? Kakak bela diri, kita sedang diawasi. Selanjutnya, kita berpisah, berbaur dalam kerumunan, mengalihkan pandangan kita. Lu Ming berbicara kepada Tian Cui dan hati Suening. Paviliun Zibao, dengan penambahan 3 lantai, memiliki hampir 200.000 orang.
Setidaknya setengah dari mereka mengenakan jubah hitam dan topi bambu. Selama mereka berbaur dengan orang banyak dan terus mengembara, orang-orang ini tidak akan pernah menemukan mereka. Bagus. Itu dia. Hati Tianhammer dan Suening mengangguk. Kemudian, ketiganya bergerak, berpencar, melangkah lebih cepat, dan menyerbu ke dalam kerumunan. Tidak, orang-orang ini ingin lari, kejar. Seseorang mengikuti mereka. Namun, ketiga orang Luming semuanya menahan napas, dan pihak lain tidak bisa menahan napas sama sekali. Mereka berenang dengan cepat melewati kerumunan. Setelah beberapa saat, mereka pergi ke lantai 1, memutar puluhan lingkaran, lalu lari ke lantai 2 lalu ke lantai 3. 1 jam kemudian, orang-orang itu benar-benar kehilangan jejak Luming dan ketiga pria itu. Brengsek. Sayang sekali. Beberapa orang menghela nafas bahwa kekayaan absolut Luming sangat mencengangkan. Jika mereka mengambilnya, mereka akan mendapatkannya. Sayangnya, ketiga Luming terlalu licik, sehingga mereka lolos, yang membuat beberapa orang sangat tidak rela. 2 jam kemudian, Luming, Tiancui dan Sueningsin bertemu di gerbang melalui suara itu. Mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inilah waktunya untuk pergi. 3 orang keluar dari gerbang dan terbang ke lembah naga. Namun setelah terbang beberapa saat, ketiganya tiba-tiba berhenti. Di depan mereka, 3 sosok berjubah hitam berdiri di depan mereka. Serahkan cincin penyimpanan dan keluar dari sini. Seorang pria di tengah membuka mulutnya dan mendengarkan suara itu. Dia masih sangat muda. Seberapa mampu kamu? Luming acuh tak acuh. Mereka sangat berhati-hati, tetapi mereka masih diawasi. Bab 1519 Subrek Penatua. Apakah kamu ingin tahu tentang bagaimana kami mengikutimu? Pria di tengah. Aku baru saja akan bertanya. Lu Mingdao. Ini sangat sederhana. Ketika kamu membeli sarung tangan Liu Yuan, aku membubuhkan semacam bedak pada kamu. Tidak berwarna, tidak berasa, tidak terlihat dan tidak material. Tidak peduli bagaimana kamu pergi, bagaimana kamu berbaur dengan kerumunan, kamu tidak dapat lepas dari pelacakan aku. Pria di tengah menjelaskan sebuah kalimat dan kemudian berkata, serahkan cincin penyimpanan dengan cepat, atau mati. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mencobanya. Lu Mingdao. 2 Wuhuang 6 berat, 1 Wuhuang 4 berat, nadanya tidak kecil, aku membunuhmu, semudah punggung tanganku. Di tengah pria berjubah hitam itu melangkah keluar, tetapi kultivasinya, juga di Kaisar Wu 6. Bersenandung. Di sisi lain gelombang, tiba-tiba, ada awan hitam pekat, menuju 3 orang yang diselimuti. Serangga beracun. Itu banyak serangga beracun. Ternyata yang ingin meracuni. Aku akan datang. Hati yang membekukan salju melangkah keluar, mengirimkan nafas dingin ke seluruh tubuh, 1 tangan berhembus. Kekuatan telapak tangan membentuk gelombang dingin yang mengerikan, yang berdifusi ke arah serangga beracun. Tiba-tiba, serangga beracun yang lebat itu langsung membeku, lalu telapak tangan mereka terkejut. Serangga beracun itu berubah menjadi kepingan es dan menghilang satu demi satu. Beberapa keterampilan, datang lagi. Di tubuh satu sama lain, semburan kabut hijau, memancarkan bau menjijikkan, menuju jantung salju. Hati Suening melangkah maju, dan tinjunya meledak terus-menerus. Ledakan, ledakan. Setiap pukulan mengirimkan gelombang dingin yang mengerikan, membekukan kehampaan, dan membekukan kabut beracun. Ingin membekukan gas beracunku, mimpi, membuatku korosi. Pihak lain meminum sedikit, kabut itu, sebenarnya membentuk sepotong serangga, merusak balok es. Kemudian, gas beracun menyembur ke arah jantung pembekuan darah. Gas yang mengerikan. Hati Luming tergerak. Dia sangat jelas tentang kekuatan bertarung hati Suening dan gelombang dingin hati Suening yang menakutkan. Dapat dikatakan bahwa semuanya membeku. Bahkan Zeng Yuan dapat dibekukan, tetapi terkorosi oleh gas beracun pihak lain. Dapat dilihat betapa mengerikannya gas beracun pihak lain. Pria ini benar-benar jenius dari sekte racun keinginan. Tidak heran nadanya begitu keras. Mengaum. Hati Suening mengirimkan lagu naga, dan udara dingin di tubuhnya semakin kuat. Tinjunya terus-menerus dibombardir, dan setiap kekuatan tinju membentuk naga asli seputih salju, terbang keluar. Menyentuh. Naga asli ini, kuat dan kuat, langsung menerobos kabut dan bergegas ke Tianjiao, sekte racun keinginan. Menyentuh. Tubuh Tianjiao yang ingin meracuni kaisar justru langsung meledak dan berubah menjadi sekumpulan gas beracun yang diselimuti salju. Hahaha, konstitusiku adalah tubuh roh yang unggul. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Dalam gas beracun, suara dingin pihak lain keluar. Tinju Sueningsin terus membombardir, tetapi gas beracun berguling dan sepertinya tidak bisa melukai pihak lain sama sekali. Gas beracun tak berujung menyelimuti hati Suening. Mengaum. Di hati Suening, Long Yin bangkit kembali. Tubuhnya berubah dengan cepat. Jubah hitam di luar meledak. Saat berikutnya, naga salju besar muncul di udara. Ternyata itu naga sungguhan. Kamu berasal dari lembah Dewa Naga. Di dalam gas beracun, suara Tianjiao, yang ingin meracuni, menyebar. Mengaum. Hati bersalju berubah menjadi naga asli itu sendiri. Itu mengaum ke langit dan meludah.
Gelombang dingin yang mengerikan menggulung dan menutupi daratan 10 mil, yang benar-benar beku. Kali ini, sebagian gas membeku. Saat ini, ada banyak senjata untuk membunuh hati. Cakar naga keluar dari salju dan membombardir senjata-senjata ini. Sulit untuk mengatakan pemenang dari yang kalah untuk sementara waktu. Ini benar-benar naga. Kekuatannya mengerikan. Ada juga orang yang ingin meracuni orang. Perang di sini begitu berguncang sehingga banyak orang di kejauhan terkejut dan terbang menuju sisi ini. Bahkan di dalam paviliun harta karun, beberapa orang terkejut dan terbang untuk menonton. Untuk sesaat, medan perang dikelilingi oleh orang-orang. Kaisar sangat kuat dalam perang. Ini benar-benar keberadaan kebanggaan surga tertinggi dan tubuh roh yang unggul. Banyak orang berbicara. Dalam sekejap mata, hati Suening dan pihak lain, melawan lusinan gerakan, menang atau kalah. Semakin dia takut, semakin tidak sabar dia. Pada awalnya, dia berpikir bahwa itu lebih dari cukup untuk mengalahkan Lu Ming dengan kekuatan bertarungnya. Apalagi Wu Huang Liu Chong, bahkan Wu Huang Qi Chong, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Bahkan 8 prajurit berat biasa akan diracuni olehnya jika mereka ceroboh. Sekarang, seseorang dengan level yang sama, sebenarnya terikat dengannya. Dia tahu bahwa dia bertemu Tian Jiao dengan level yang sama. Kamu, silakan dan bunuh kedua anak laki-laki itu. Untuk meracuni Kaisar Tian Jiao mengaum. Sua. Dua orang lainnya yang ingin meracuni membunuh Lu Ming dan Tian Cui satu persatu. Mereka menunjukkan nafas mereka, yang merupakan 7 puncak Kaisar Wu. Berdengung. Dua orang satu tangan, adalah serangga beracun yang lebat, menuju Lu Ming dan palu langit untuk menyerang dan pergi. Mati. Palu langit meraung, mengayunkan palu besar, dan sebuah palu meledak. Ledakan. Getaran gila langit, pukulan palu besar, memunculkan gelombang getaran yang mengerikan, serangga beracun itu, satu demi satu meledak, berubah menjadi abu. Tidak hanya itu, gelombang kejut juga langsung membombardir dua orang yang ingin meracuni. Tubuh kedua orang yang ingin meracuni itu langsung meledak dan berubah menjadi gas beracun berwarna hijau. Mereka jatuh dan terbang mundur dan kemudian memadat lagi. Mereka adalah dua pemuda, menatap palu dengan ngeri. Meskipun mereka adalah tubuh yang sangat beracun, mereka dapat diubah menjadi gas beracun untuk menangkal kekuatan saat diserang, tetapi mereka juga terbatas. Jika mereka terlalu kuat, mereka masih bisa melukai atau bahkan membunuh mereka. Kekuatan palu telah melukai mereka. Bunuh. Racun apapun yang kamu miliki, hancurkan semuanya. Tian Cui mengayunkan palu besar dan membunuh dua orang muda yang ingin meracuni. Lu Ming tidak harus bertarung. Tidak baik. Kedua pemuda dari keinginan untuk meracuni sekte itu terkejut. Mereka mengumpulkan perisai mereka dengan serangga beracun dan memblokirnya di depan mereka. Namun, mereka runtuh di bawah palu-palu surgawi. Kedua pemuda itu tersebar lagi dan memadat di kejauhan. Wajah mereka pucat dan darah mengalir keluar dari mulut mereka. Mati. Tian Hammer melangkah maju. Bol, jika kamu ingin membunuhku, jangan pikirkan itu. Beberapa sosok datang dari kejauhan. Sebelum orang-orang datang, gas beracun yang menjijikkan keluar menuju palu langit. Beberapa orang yang ingin meracuni sekte melihat bahwa mereka bergabung dengan kelompok pertempuran. Banyak orang, bukan. Lu Ming mengeluarkan suara dingin dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Dia muncul di depan beberapa orang yang ingin meracuni. Kekuatan menelan telapak tangannya pecah dan menutupi gas beracun. Huhu. Gas beracun itu semuanya ditelan oleh Lu Ming. Ledakan. Kemudian, Lu Ming melangkah keluar dari kehampaan, dan seorang Jiulong bergegas ke beberapa orang yang ingin meracuni, lalu mereka terbang keluar. Ledakan. Di sisi lain, pria yang telah bertarung dengan hati Suening berubah menjadi sekelompok gas beracun, dan kemudian mengembun menjadi bentuk manusia. Itu adalah seorang pria muda, pucat dan dingin. Siapkan susunan gas. Pemuda berwajah dingin berbicara. Bab 1520 Subrek Penatua. Ya. Orang lain yang ingin meracuni satu demi satu membuka mulutnya. Mereka terbang keluar dari tubuh mereka dan terbang menuju Lu Ming. Pada saat yang sama, tubuh mereka berkedip dan kaki mereka bergerak ke arah yang misterius. Kemudian tubuh mereka pecah dan berubah menjadi gas hijau beracun. Pada saat ini, gas melonjak dengan liar dan berubah menjadi gas beracun di seluruh langit, menyelimuti 3 orang Lu Ming. Lu Ming dan Tian Cui merobek jubah hitam mereka dan bergabung dengan hati Suening. Mereka berdiri bersama. Ini susunan beracun. Hati-hati. Tubuhnya penuh dengan keindahan naga salju. Aku akan melakukannya. Suara Lu Ming acuh tak acuh, dan medan yang kacau menyebar. Sinar. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Lu Ming mengubah medan yang kacau menjadi medan guntur. Guntur muncul di seluruh langit. Tampaknya ular guntur yang tak terhitung jumlahnya berenang di antara langit dan bumi. Satu persatu, ular guntur dengan lengan tebal pergi ke segala arah. Serangga beracun itu, oleh ular petir ini, menghantam area yang luas jatuh. Api. Lu Ming terus berbicara, dan medan yang kacau berubah lagi, berubah menjadi nyala api di seluruh langit. Api disertai guntur, menuju serangga beracun itu, dan kabut beracun. Mengendus.
Antara langit dan bumi, suara mendesis, kepulan asap tipis. Hula, kemudian, di belakang Lu Ming, muncul bulu dan sayap hitam menjadi lebih besar dan cukup terbuka hingga sepanjang 100 meter. Di atas bulu dan sayap hitam, menutupi medan angin, seluruh tubuh Lu Ming berputar dengan cepat. Hu. Sayap hitam mengambil angin tanpa akhir dan terbang ke segala arah, yang sangat kuat. Guntur, api, dan angin melonjak antara langit dan bumi, berperang melawan gas beracun ke segala arah. Untuk sementara waktu, mereka menemui jalan buntu. Kakak bela diri, bersiaplah untuk membunuh kapan saja. Lu Ming berbicara kepada Tian Cui dan hati Suening. Kemudian, membunuh. Lu Ming meraung dan meraung beberapa kali berturut-turut. Jiwa tak terlihat menyerang dan bergegas menuju gas beracun itu. Orang yang ingin meracuni tubuh racun. Tubuh mereka dapat bubar, tetapi jiwa mereka masih terikat pada gas beracun ini, dan mereka masih diserang oleh Lu Ming. Terlebih lagi, karena tubuh roh tersebar, pertahanan jiwa menjadi lebih lemah. Lu Ming menggunakan formula pedang ajaib dan mengaum beberapa kali. Di antara gas-gas beracun itu, ada beberapa jeritan. Gas beracun dipelintir dengan keras, dan kemudian menyatu untuk membentuk tipe dewasa. Membunuh. Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningsin minum untuk membunuh seorang murid Sekte Yudu. Di tangan Lu Ming, tombak naga hitam muncul, dan tombak panjang itu jatuh. Tiba-tiba, ada kekuatan serangan 10 kali lipat. Kekosongan bergetar hebat. Menyentuh. Murid dari Sekte Racun Keinginan menjerit, dan tubuhnya terkoyak. Kali ini, itu tidak berubah menjadi gas beracun, tetapi perpecahan yang nyata. Serangan Lu Ming di luar toleransinya dan langsung dibunuh oleh Lu Ming. Di sisi lain, Tian Hammer dan Sue Ningsin juga melancarkan serangan terkuat, masing-masing membunuh 1 orang. Bunuh 3 orang, susunan gas beracun, penghancuran diri. Sisa gas, mulai menggelinding, mengembun menjadi 3 orang, mundur dengan sangat cepat. Salah satunya adalah arogansi tertinggi Sekte Narkoba. Hari ini, kamu sudah mati. Palu langit meraung, mengayunkan palu besar, dan menyerbu orang yang ingin meracuni. Dan hati Lu Ming dan Suening juga menjauh. Apa yang sedang terjadi? Di sekitar, beberapa orang yang menonton perang bingung. Sebelumnya, orang-orang kuat dari Sekte Racun Keinginan membuat susunan gas beracun untuk menutupi ruang, dan mereka mengira Lu Ming dan ketiga orang itu akan mati. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada saat berikutnya, di dalam susunan gas beracun, guntur dan kilat berkobar dan angin kencang bertiup. Lalu ada beberapa minuman keras, dan susunan gas beracun putus. Sekte Racun Keinginan, satu demi satu, membunuh beberapa orang, dan yang lainnya jatuh ke dalam angin mundur. Mereka tidak mengerti bagaimana Sekte Yudu dikalahkan. Beberapa anggota Sekte Racun yang tersisa jelek. Baru saja, mereka bukan lawan Lu Ming. Lu Ming. Saat itu, raungan terdengar di seluruh dunia. Setidaknya ada 8 atau 9 lampu ajaib, yang menembus kehampaan dan terbang menuju Lu Ming dan mereka. Saat berikutnya, 9 bayangan muncul di belakang mereka dan saling menyerang setelah mereka bertemu dengan beberapa orang dari Sekte Racun Keinginan. Mohe. Wajah Lu Ming menjadi dingin. 9 angka menunjukkan bahwa mereka semua adalah murid dari Sekte Iblis Tianyu. Salah satunya adalah Mohe. Di tubuh Mohe, kesempatan membunuh penuh dengan udara, dan matanya seperti cahaya tajam, menyapu Lu Ming. Kakak Wu, bagaimana kalau kita bergandengan tangan untuk membunuh ketiga orang ini? Mau dia melihat arogansi Sekte Racun Keinginan? Tentu saja. Untuk meracuni kegembiraan besar Kaisar Tianjiao, dia dengan cepat setuju. Jejak keganasan melintas di matanya. Tampaknya Lu Ming dan ketiga orangnya telah menyinggung banyak orang. Mohe, kamu sendiri yang mencari kematian. Lu Ming berkata dengan dingin. Karena hubungan Xian Yanxing, dia tidak ingin terlalu kaku dengan Sekte Iblis Tianyu. Tapi Sekte Iblis Tianyu benar-benar menggertaknya terlalu banyak. Awalnya, dia memimpin orang untuk mengejarnya. Jika dia tidak beruntung, dia akan mati. Kali ini Changshan, setiap kali dia bertemu dengan Mohe, pihak lain akan membunuhnya. Lu Ming memutuskan bahwa dia tidak akan pernah berbelas kasih kepada Sekte Iblis Tianyu. Dia akan membunuhnya jika dia harus. Kamu ingin membunuhku? Mohe mencibir, dan roh jahatnya terbang ke langit. Pedang ajaib keluar dari sarungnya, dan pisau ajaib pria itu bersatu dan memotong ke arah Lu Ming. Nak, aku akan menemuimu. Palu langit minum, mengayunkan palu besar, dan palu menghantam iblis. Kapan? Pedang ajaib dan palu besar bertabrakan, dan terdengar suara gempa bumi. Keduanya terkejut dan mundur bersama. Datang lagi. Di mata Tian Hammer, makna keganasan terungkap, seperti naga liar. Seluruh tubuh gelisah, dan seekor naga berteriak. Dia mengayunkan palu besar dan meledak ke arah iblis. Membunuh. Pedang ajaib meledak, bahkan lebih menakutkan, dan membunuh palu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, 2 pasang pemain menang dan kalah. Lakukan. Pada saat ini, Lu Ming dan Sue Ningsin juga bergerak. Lu Ming, penggemar bulu dan sayap hitam, bergegas ke beberapa orang dari Sekte Iblis Tianyu.
Naga hitam itu menombak dan berubah menjadi ujung yang cerah. Uff! Seorang pemuda Wuzong dibunuh oleh Kaisar Lu. Kemudian, tombak itu menyapu, dan 6 pria bertubuh besar dari Kaisar Wu meledak. Mengaum. Dengan suara nyanyian naga, hati Suening bekerja sama dengan Lu Ming, dan bergegas ke orang-orang dari Sekte Iblis Tianyu, dan dibunuh oleh satu cakar. Membunuh. Di Sekte Iblis Tianyu, ada juga pria kuat, seorang pria muda dengan 7 puncak Kaisar Wu, yang mengeluarkan kekuatan bertarung yang luar biasa dan bertarung dengan hati Suening. Namun, Lu Ming tidak terkalahkan. Lu Ming telah membunuh beberapa orang secara berurutan. Orang-orang Sekte Iblis Tianyu lainnya, wajah mereka sangat berubah, dan mereka mundur satu demi satu. Mereka tidak berani menghadapi Lu Ming. Seberapa kuat kekuatan bertarungnya, orang-orang di Lembah Naga, seberapa kuat kekuatan bertarungnya, bahkan dengan Mohe. Mengerikan, Mohe adalah Tianjiao teratas dari Sekte Iblis Tianyu. Bahkan di Changzhou, itu adalah Tianjiao teratas. Siapa orang itu? Bagaimana kita bisa bertarung dengan sihir seperti ini? Ini seperti orang gila di Lembah Dewa Naga, Tianhammer. Sekitar, beberapa orang membicarakannya, dan beberapa mengenali Tian Cui. Bab 1521. Tian Cui suka berperang dan haus darah. Dia sering keluar. Dia memiliki reputasi yang baik. Secara alami, beberapa orang mengenalinya. Dan naga salju, yang kekuatan tempurnya luar biasa, tampaknya lebih kuat dari naga asli biasa. Memang, itu pasti Tianjiao dari naga asli. Dan pria dari 4 pangkat Kaisar Wu. Kekuatan bertarungnya juga luar biasa. Kalau begitu kamu salah. 4 orang berat Raja Wu mengandalkan prajurit suci. Apakah kamu melihat bahwa sayap di belakangnya dan tombak di tangannya adalah prajurit suci? Oleh karena itu, kekuatan tempurnya kuat. Jika tidak ada prajurit suci, kekuatan bertarung akan menjadi biasa. Itu juga. Di sekitar, banyak pintu besar yang mengawasi dan berbicara. Di langit, Lu Ming mengerahkan metode tubuhnya dan menerkam seorang pria dengan 6 tingkat Kaisar Wu. Wajah pria itu sangat berubah, dan dia tidak berani menerima serangan Lu Ming. Dukun. Pada saat ini, suara serak, kodok emas besar, berkibar ke arah Lu Ming, mulut terbuka, gas beracun yang kuat, menuju Lu Ming berdifusi dan pergi. Gas para prajurit suci. Wajah Lu Ming sedikit berubah. Sekilas dia melihat bahwa kodok emas adalah prajurit suci, dan gas beracun di prajurit suci benar-benar mengejutkan. Sua. Lu Ming mundur dengan sangat cepat dan tidak ingin bersentuhan dengan gas beracun ini. Untuk meracuni Tianjiao muda, kendalikan prajurit kodok emas, kejar Lu Ming. Dukun, dukun. Katak emas menangis, seperti makhluk hidup, dengan kakinya mengayuh dalam kehampaan, berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju Lu Ming. Wah! Kemudian, mulut kodok, mengeluarkan cahaya keemasan, menuju lubang Lu Ming. Lidah. Mata Lu Ming bergerak. Cahaya keemasan adalah lidah katak. Wah! Naga hitam melesat seperti kilat hitam. Ding! 2 lampu, 1 hitam dan 1 emas, bertabrakan di udara. Tubuh Lu Ming sedikit gemetar, dan dia mundur 2 langkah. Lidah kodok juga tersingkir. Sungguh kekuatan yang kuat. Hati Lu Ming tergerak. Prajurit suci dari pihak lain benar-benar kuat. Tidak hanya diserang oleh gas beracun, tetapi juga diserang oleh lidah. Tidak diragukan lagi, jika terkena lidah itu, dia akan digantung. Dukun. Teriak katak emas, dan gas beracun keluar dari mulutnya. Pergi dari sini. Lu Ming mengeluarkan suara dingin, sayap hitamnya mengembang, dan menyapu ke depan dengan angin kencang. Gas beracun itu tertiup angin kencang, dan langsung menyimpang dari arah. Seorang murid Sekte Iblis Tianyu secara tidak sengaja diselimuti gas beracun, dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan melengking. Setelah beberapa napas, dia berubah menjadi tulang putih dan jatuh ke tanah. Sungguh gas racun yang mengerikan. Murid Sekte Iblis Tianyu itu, tetapi 6 Kaisar Wu berat, dan merupakan tubuh roh kelas bawah, tetapi beberapa nafas mati. Pria muda dengan wajah muram itu memanipulasi katak emas untuk membunuh Lu Ming. Wah! Pada saat ini, di belakang Lu Ming, ujung yang menakutkan menusuk Lu Ming. Ini tombak, tombak hukuman. Tombak hukuman ilahi ini terlalu cepat dan kuat. Tidak baik. Saat Lu Ming merasakan, tubuhnya tampak kaku dan terkunci oleh ki yang mengerikan. Saat berikutnya, tombak hukuman Tuhan akan menembus tubuh Lu Ming. Sangat cepat sehingga Lu Ming bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Uff! Tombak hukuman Tuhan menusuk tubuh Lu Ming. Tapi saat ini, tubuh Lu Ming, seperti cermin, pecah. Lebih dari 10 meter jauhnya, sosok Lu Ming muncul. Di belakang punggung Lu Ming, lapisan keringat dingin merembes keluar. Itu terlalu berbahaya. Lu Ming hampir terbunuh. Untungnya, pada saat kritis, tembakan gelembung untuk menggunakan domain ruang waktu, memindahkan Lu Ming lebih dari 10 meter dan lolos dari bencana. Sesosok muncul di tempat Lu Ming yang baru saja berdiri, dan suara ketidakpedulian keluar, bidang ruang dan waktu. Ini orangnya. Mata Lu Ming dingin, dan orang yang muncul adalah Tianjiao, Sekte Tianshen yang membunuh Lu Ming terakhir kali. Pria ini adalah Tianjiao dari Zhou Xiong Kaisar Wu.
Dia benar-benar menyerangnya sekarang. Domain ruang waktu, juga ingin mati. Mahkota batu mengeluarkan suara dingin, dan tombak hukuman Tuhan tersapu di tangannya. Udara terdengar keras, dan tombak hukuman dewa meraung ke tanah. Alis Luming bersinar, perisai, menghalangi di depan tubuh, pada saat yang sama, sayap bulu hitam melindungi tubuhnya. Ledakan. Perisai itu meledak dalam sekejap. Tombak hukuman Tuhan mengenai sayap bulu hitam Luming. Tubuh Luming bergetar hebat, seperti cangkang, dan meledak. Uff. Mulut Luming, darah memancar. Sisi lain terlalu kuat, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Bahkan jika dia dilindungi oleh prajurit suci, dia terluka parah. Bunuh. Minuman dingin mahkota batu, bermandikan cahaya suci, melangkah keluar, kilatan cahaya, bergegas ke Luming, tombak hukuman Tuhan, tusukan. Seolah bisa menembus semua hal di dunia, tombak hukuman Tuhan menusuk alis Luming. Tetapi pada saat kritis ini, di bawah, nafas dingin keluar, pedang dingin, dengan kecepatan yang mengerikan, menusuk mahkota batu. Saat wajah Si Guan berubah, dia diancam oleh pedang es. Dia tidak ingin terus membunuh Luming. Tombak hukuman dewa berbalik dan menghempaskan pedang yang menggigil es. Ledakan. Raungan yang mengejutkan keluar, dan gelombang yang mengerikan menyapu ke segala arah. Dengan gelombang ini, Luming melayang kembali sejauh puluhan mil, dan matanya dingin. Baru saja, dia telah memutuskan untuk menggunakan segala cara, bekerja sama dengan gelembung, bertarung sampai mati. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan pihak lain merasa lebih baik, tapi sekarang, sepertinya tidak perlu. Gelombang dingin, itu kamu. Bentuk mahkota batu juga retret, suara minuman dingin. Saat ini, di depan Si Guan, ada seorang pemuda. Pria muda itu, ramping dan tampan, mengenakan jubah putih dengan sulaman naga es di atasnya. Lembah Dewa Naga, murid lembah naga es. 3 sekte besar, begitu banyak orang, mengepung 3 murid lembah Longshan. Sekarang, bahkan kamu, 9 kelas berat Kaisar Wu, telah mengambil tindakan. Haha, sungguh tidak tahu malu. Gelombang dingin pemuda lembah naga es, cara mencibir. Luming ini, bahkan membunuh banyak orang dari sekte dewa kita, harus mati, tidak perlu memperhatikan cara apapun. Mahkota batu acuh tak acuh. Haha, bunuh banyak dewamu. Konyol. Selama bertahun-tahun, apakah ada beberapa murid sekte dewamu yang membunuhku di lembah Dewa Naga? Apakah itu berarti bahwa ketika aku melihat orang-orang dari sekte dewa, aku akan membunuh mereka semua? Apa saja cara yang bisa digunakan? Gelombang dingin menunjukkan senyum mencibir. Wajah Si Guan suram. Memang benar bahwa lembah Dewa Naga dan sekte dewa surgawi tidak selaras. Mereka bertarung satu sama lain seperti biasa, tetapi pada akhirnya ada aturan tertentu. Misalnya, mereka yang kuat di tanah suci kedua belah pihak tidak akan menyerang generasi muda dari pihak lain. Akibatnya, kekacauan akan terjadi. Gelombang dingin, tidak perlu dikatakan, hari ini, orang-orang ini harus mati. Jalan mahkota batu. Wah, wah, wah. Saat ini, setidaknya ada puluhan orang yang berdiri di belakang mahkota batu. Semuanya adalah murid Tian Shenzong. Sua, sua. Di sisi lain, ada juga orang yang terbang keluar, entah gas jahat menyebar, atau gas beracun membubung ke langit. Mereka adalah orang-orang dari sekte racun keinginan dan sekte iblis alam semesta surga. Bab 1522. Ledakan. Tian Cui dan Meng He saling memukul dan berpisah. Tian Hamer mendatangi Luming. Hati Suening juga berhenti, datang ke Luming, mata bermartabat melihat sekeliling. Saat ini, setidaknya ada ratusan orang di 3 sisi Tian Shenzong, sekte iblis Tianyu, dan sekte Yudu. Napas besar naik dan menekan Luming dan mereka dipenuhi dengan peluang pembunuhan yang dingin. Sekarang, tanpa bantuanku, mereka semua mati. Si Guan mencibir. Benarkah tidak ada seorang pun di lembah Longshan? Di mana para murid lembah Dewa Naga? Minuman gelombang dingin, suara jauh. Kakak bela diri, aku akan membantumu. Aku akan melakukannya. Suara demi suara, lalu sosok demi sosok, jatuh di belakang gelombang dingin, adalah murid lembah Dewa Naga. Di tengah kerumunan, ada murid-murid Dragon Valley yang bergegas keluar. Hadirin sekalian, ini sepenuhnya disebabkan oleh 3 orang lembah Yunlong dan Luming. Mengapa kita harus mengarungi air berlumpur ini? Di tengah kerumunan, Dia Yu memblokir di depan beberapa murid lembah Dewa Naga. Luming dikepung dan dibunuh oleh Sanzong, yang memang dia inginkan. Dia berharap Luming terbunuh. Secara alami, dia tidak ingin orang lain membantunya. Kami Dewa Naga 7 lembah, meskipun ada beberapa persaingan antara satu sama lain, tetapi ketika kami berada di luar, kami harus bekerja sama. Jika tidak, minggir. Seorang murid lembah naga hitam minum dengan dingin dan melangkah ke udara dan terbang ke medan perang. Orang lain dari lembah Dewa Naga juga terbang ke medan perang. Wajah Heyu jelek, dan dia mendengus dingin dan berbaur dengan kerumunan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Setelah gelombang dingin, lebih dari 40 murid Dragon God Valley berkumpul. Nafas kedua belah pihak pecah. Ruangan itu penuh dengan kehikmatan dan suasananya sangat tertekan.
Dalam gelombang dingin, naif bagimu untuk bersaing denganku di lembah Dewa Naga. Sungguh naif. Nah, hari ini, aku akan meninggalkan kalian semua. Di mata Siguan, ada peluang pembunuhan dingin. Di tempat, kekuatan ketiga sekte menempati keunggulan absolut. Mereka hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memotong Tian Jiao dari sejumlah Long Shengu dan melemahkan kekuatannya. Siapa yang akan kau tinggalkan? Suara samar datang dari langit. Ledakan. Kemudian, nafas yang mengerikan, ditekan dari langit, ditekan ke arah mahkota batu. Wajah Siguan sangat berubah dan dia meraung. Cahaya di tubuhnya pecah dengan seluruh kekuatannya untuk menahan nafas. Namun, cahaya di tubuhnya bergetar tajam, dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Wajahnya tampak jelek di langit. Mapel ungu. Mahkota batu meraung, dan matanya bermartabat. Saat ini, mata semua orang juga melihat ke ketinggian. Tinggi di langit, seorang pemuda berjubah ungu berdiri dengan tangan di punggungnya, dan matanya acuh tak acuh terhadap tiga aspek Sekte Dewa Surgawi, Sekte Iblis Surgawi dan Sekte Racun Keinginan. Mapel ungu, hari pertama lembah Dewa Naga, adalah salah satu dari 10 roh jahat di Changsu. Sebuah pesan keluar dari benak Lu Ming. Kakak bela diri Si Feng. Ini kakak senior Si Feng. Murid lain dari lembah Dewa Naga sangat gembira. Mapel ungu tiba, mereka tahu, bahkan jika perang hari ini, mereka tidak akan kalah. Mapel ungu, apakah kamu ingin ikut campur? Wajah mahkota batu terlihat jelek ke Mapel ungu, jalan. Meskipun dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat, dia tidak cukup untuk melihat Mapel ungu dan iblis Changsu lainnya. Aku takut dia bisa dibunuh dengan satu gerakan. Kalian tiga pintu besar, bergandengan tangan untuk menipuku, lembah Dewa Naga, aku ingin ikut campur, apa ruginya? Purple Maple acuh tak acuh terhadap suara, melangkah keluar. Mengaum. Dari dia terdengar nyanyian naga yang mengejutkan. Bayangan ungu dari naga asli muncul dari langit dan melihat ke bawah ke segala arah. Tekanan mengerikan menekan para murid Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu. Ketiga murid itu tiba-tiba mengubah wajah mereka, seolah-olah mereka dihancurkan oleh batu besar, dan napas mereka tidak lancar. Tekanan. Seberapa kuat, apakah ini kekuatan bertarung Tian Jiao tingkat iblis? Tidak mungkin melawannya. Ini seperti menghadapi orang kuat di tanah suci. Wajah para murid Sekte San Fang Zong ketakutan. Kekuatan tempur mereka, dan Purple Maple terlalu berbeda, jika kamu mulai, hanya bisa dibantai. Maple ungu, kamu adalah 10 roh jahat besar Changsu, tetapi kamu ingin memulai dengan murid-murid biasa ini, tidak takut dengan lelucon orang lain. Pada saat ini, suara sombong terdengar. Sosok jangkung, berdiri tidak jauh dari Maple ungu, memiliki nafas yang kuat, yang mematahkan nafas Maple ungu. Ketiga murid itu merasa ringan. Kakak moyang. Murid dari Sekte Iblis Tianyu berteriak kaget. Demon Yang, salah satu dari 10 roh jahat, juga akan datang. Beberapa orang yang menyaksikan perang menghirup udara sejuk, tetapi juga menunjukkan sedikit kegembiraan. 10 roh jahat Changsu, tiba-tiba menjadi 10 roh jahat hari ini untuk memulai terlebih dahulu. 10 roh jahat Changsu, sejak 3 tahun lalu pertemuan Changsu Dingbao, 3 tahun ini, satu persatu di pintu tertutup, untuk menekan kelompok pahlawan dalam pertemuan Dingbao ini, sudah 3 tahun tidak bermain. Semua orang penasaran. Setelah 3 tahun, apa kekuatan bertarung dari 10 roh jahat? Yang lain tertawa. Tidakkah menurutmu itu lelucon bahwa 3 sekte utama Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu adalah lelucon? Secara umum, sebelum pertemuan Dingbao, Kaisar Wu Qizong dan di atasnya semuanya sedang mempersiapkan pertemuan Dingbao, dan mereka tidak akan dengan mudah melakukan apapun. Namun, periode sebelum pertemuan ini adalah tahap kesombongan Kaisar Wu di bawah tingkat ke-7. Mereka akan bertabrakan lagi dan lagi. Secara umum, tidak ada gangguan yang diperbolehkan untuk 7 level di atas. Namun, bagaimana dengan kamu? Berbicara tentang ini, mata Purple Maple, di 3 murid pintu utama Tian Shenzong. Di antara orang-orang ini, setidaknya sepertiga dari mereka adalah anak muda dengan nilai lebih dari 7. Ya, Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu memimpin pengepungan. Dengan Tian Jiao lebih dari 7, mereka mengepung dan membunuh 2 Wu Huang Liu Chong dan 1 murid kuadruple Wu Huang di lembah Longshan, tetapi mereka tidak memusuhi murid Longshan lembah. Pada akhirnya, bahkan Si Guan pun menyerang, itu konyol. Gelombang dingin juga dingin dan penuh sarkasme. Wajah Si Guan jelek. Purple Maple, gelombang dingin yang dikatakan 2 orang benar. Sebelum pertemuan Dingbao, itu adalah tabrakan antara para murid di bawah 7 tingkat Kaisar Wu. Ketika Kaisar berusia lebih dari 7 tahun, dia tidak akan ikut campur. Sebelumnya, jika dia dengan cepat membunuh 3 orang Lu Ming dan pergi, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, dia akan dikritik dan tidak puas dengan sekte lain. Ada 13 klan tingkat atas di Changsu, tetapi mereka bukan satu-satunya. Ini adalah aturan potensial yang dimiliki oleh 13 klan. Yah, dalam hal ini, sampai jumpa di pertemuan Dingbao 10 hari kemudian untuk melihat seberapa kuat pasukan cadangan lembah Dewa Naga. Suara dominan Mo Yang. Ya, 10 hari kemudian, pertemuan Dingbao,
kecuali kamu mundur dari lembah Dewa Naga, bagaimana kamu bisa mati? Kecuali lembah Dewa Naga tidak hadir, haha, jika itu bagus, kamu bisa menyelesaikan upacara sebelumnya. Mahkota batu memiliki bukaan yang dingin. Dia tahu bahwa ada dua iblis, Maple ungu dan yang ajaib, yang pasti tidak akan bisa berperang hari ini. Karena mereka melanggar aturan terlebih dahulu. Jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu, aku khawatir akan ada sekte teratas lainnya yang mengganggu, dan bahkan sesepuh tanah suci pun akan tertarik. Bab 1523. Sampai jumpa di pertemuan di bawah 10 hari kemudian. Jalan Maple ungu. Pergi. Moyang berbalik terlebih dahulu dan pergi ke udara. Sihir dia dengan keras menatap Luming satu mata, mengambil orang dari klan iblis alam semesta, pergi. Kemudian, para dewa dan orang-orang yang ingin meracuni juga pergi satu demi satu. Dalam sekejap mata, 3 orang pintu utama, meninggalkan badai, akhir ini. Luming, terima kasih banyak, kakak bela diri Si Feng, atas bantuanmu. Sue Ningsin, terima kasih. Luming, Tianhammer dan Sue Ningsin menggenggam tangan ke Si Feng dan gelombang dingin. Yah, jangan sebutkan itu. Kalian bertiga sangat baik. Kalian bertiga akan menghadiri pertemuan Dingbao ini. Maple ungu mengangguk. Pertemuan Dingbao. Luming masih sedikit bingung. Bukankah ini pertemuan Dingbao? Bagaimana kita bisa mengadakan lebih banyak pertemuan Dingbao? Jangan khawatir, kakak bela diri. Aku hanya ingin bergabung. Aku pasti akan membunuh 3 sekolah besar seperti Tian Shenzong dan bersenang-senang. Tianhammer menyeringai dan matanya penuh keganasan. Salju membekukan hati, juga mengangguk setuju. Yah, kembali ke garnisun dulu. Purple Maple mengangguk dan berjalan pergi, menghilang dalam sekejap. Kemudian, murid lain dari lembah Dewa Naga terbang ke lembah naga. Kakak bela diri, Dingbao Xiaohui, apa yang terjadi? Di tengah jalan, Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertemuan Dingbao adalah kompetisi di antara 13 sekte teratas. Sebelum pertemuan Dingbao, pesertanya harus anak muda di bawah usia 50 tahun dan di bawah kelas 7 Kaisar Wu. Tian Cui menjelaskan. Di Yuan dan Lu, definisi masa muda agak berbeda dengan Shen Huang. Di bawah usia 30 tahun, itu adalah generasi muda dan masa keemasan praktik. Tapi Yuan Lu lebih muda dari 50 tahun. Karena lingkungan kultivasi Yuan Lu sangat bagus, banyak orang muda menerobos kerajaan Kaisar Wu. Umur panjang mereka mencapai 10.000 hingga 20.000 tahun, dan vitalitas mereka sangat kuat. Dibandingkan dengan usia 10.000 hingga 20.000 tahun, usia 50 tahun memang masih dalam masa keemasan masa muda dan potensi yang tak terbatas. Faktanya, Kaisar Wu di bawah 7 adalah pasukan cadangan dari klan masing-masing. Setelah 3 atau 6 tahun, mereka akan menghadiri pertemuan Dingbao. Ini dapat dianggap sebagai pengamatan. Secara kasar kita dapat melihat situasi pertemuan Dingbao di masa depan dan kekuatan masa depan dari setiap sekte utama. Sue Ning sudah lama menjelaskan. Luming tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah pertemuan Dingbao kecil, jadi disebut pertemuan Dingbao. Ada 13 klan dalam pertemuan Dingbao. Mereka sangat mementingkannya, karena 3 sekte terakhir tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao ini, yang berarti mereka disingkirkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap pertemuan Dingbao sangat tragis. Sue Ningsin terus menjelaskan. Bagaimana bisa begitu? Hati Luming tergerak. Pertemuan Dingbao terkait langsung dengan pertemuan Dingbao dan menduduki peringkat 3 tempat terakhir. Dia tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan Dingbao, yang berarti hanya ada 10 sekte yang berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao. Setiap klan akan mengirim 36 Wu Huang Sichong ke Tianjiao, Kaisar ke-6 dari Kaisar Wu. Kita masih punya 10 hari untuk kembali berlatih dan membunuh ibunya. Jalan Tian Cui. Kali ini, dia merasa benar-benar pendiam. Bukannya dia tidak cukup kuat, tetapi gerakan pihak lain adalah semua yang kuat dengan level tinggi, dan mereka menindas orang dengan ranah mereka. Tetapi pada pertemuan Dingbao, tidak akan ada orang kuat dengan 6 atau lebih Kaisar Wu. Kamu harus bersiap dengan baik. Pertemuan Dingbao ini mungkin sangat berbahaya. Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu dapat bergandengan tangan untuk menangani lembah Dewa Naga kita. Kamu harus bersiap dengan baik. Gelombang dingin membuka jalan. Jangan khawatir, kakak seperguruan. Aku akan melihat satu dan memalu satu sampai mati. Palu langit menyeringai dan menunjukkan keganasannya. Meskipun kamu memiliki kekuatan bertarung yang kuat, kamu tidak bisa meremehkan musuh. Sejauh yang aku tahu, setiap sekte memiliki Tianjiao dengan roh superior, dan banyak dari mereka telah mencapai 6 puncak Kaisar Wu, terutama Tian Shenzong. Selama bertahun-tahun, Tianjiao telah muncul dalam jumlah besar, dan dikenal sebagai sekte pertama Changsu. Kita tidak boleh meremehkannya. Jalan gelombang dingin. Meskipun gelombang dingin mempraktikkan gaya bertarung naga es, para sastrawan sangat santai dan mengobrol dengan orang-orang sepanjang jalan. Segera, mereka kembali ke lembah naga. Segera setelah mereka kembali ke titik garnisun, Luming, Tian Cui, Sue Ningsin dan yang lainnya kembali ke kamar mereka dan berlatih dalam pengasingan. Masih ada 10 hari lagi sebelum pertemuan Dingbao. Daging naga asli yang diperoleh Tianhammer belum sepenuhnya habis.
Selama periode waktu ini, kekuatan dapat ditingkatkan. Kristal naga dari jantung pembekuan salju, tidak dicerna sepenuhnya, kekuatannya juga dapat ditingkatkan. Lu Ming, setelah memasuki ruangan, langsung masuk ke peta gunung dan sungai dan duduk di bawah pohon kuno Wudao. Sebelumnya, serangan diam-diam Si Guan membawanya ke dalam krisis hidup dan mati, krisis, dan potensi ledakan. Medan kacaunya telah sepenuhnya melangkah ke tingkat kesempurnaan keempat, yang hanya berjarak satu langkah dari tingkat kelima. Kini, ia akan terus meningkatkan prestasinya. Prestasinya, di masa-masa awal 4 masa Kaisar Wu, sekarang dia ingin dipromosikan ke puncak 4 tingkat Kaisar Wu, dan sejajar dengan lapangan. Dengan lambaian tangannya, tumpukan batu mentah muncul, dan Lu Ming mulai melahap batu mentah pemurnian tersebut. Prestasinya mulai meningkat pesat. 5 hari kemudian, prestasi Lu Ming mencapai puncak 4 tingkat Kaisar Wu. Sisa waktu, Lu Ming berada di bawah pohon pencerahan kuno, berlatih dan mengumpulkan 13 pukulan. Mungkin karena tekanan. Sebelum pertemuan Dingbao tiba, dia siap menyerang 13 kali dan berlatih ke level ke-6 dengan 1 pukulan. Kekuatannya sangat meningkat. Saat ini, waktu pertemuan Dingbao telah tiba. Ada 36 anak muda berdiri di halaman besar di Garnisun Lembah Naga. Semuanya dari yang ke-4 hingga ke-6 dari Kaisar Wu. Mereka semua adalah sosok yang sombong. Roh kebanyakan orang adalah roh rendahan. Roh biasa tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Lu Ming, Palu Tian dan Sue Ningsin ada di antara mereka. Selain itu, Lu Ming juga menemukan beberapa kenalan. Lembah Naga Darah, Dia Yu. Yin Cheng dari Lembah Yinlong, setelah periode kultivasi ini, kultivasi Yin Cheng melangkah lebih jauh, dan memasuki tingkat 6 Kaisar Wu. He Yu dan Yin Cheng berdiri bersama, bergumam dengan suara rendah, dan menatap Lu Ming dengan dingin dari waktu ke waktu. Pada saat ini, seorang sesepuh tanah suci muncul di depan orang banyak. Pertemuan Dingbao ini sangat penting. Aku harap kamu tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menjaga kehormatan lembah Dewa Naga kita. Penatua tempat kudus berbicara. Aku pasti akan mati. 36 pria dan wanita muda, suara nyaring. Yah, Dingbao Xiaohui, prajurit suci tidak bisa digunakan, yang tertinggi hanya bisa menggunakan prajurit roh kaisar, kamu harus tahu itu. Tanah suci sudah tua. Ya. Mereka menjawab. Apakah kamu mengerti pengaturan dari 36, Han Pao? Tanah suci sudah tua. Ya. Kerumunan mengangguk. Mata Lu Ming ke arah seorang pemuda berjubah putih. Seni bela diri kaisar, yang merupakan tingkat bakat tertinggi, adalah tingkat tertinggi dari gelombang dingin. Bab 1524. Setelah sesepuh dari Tanah Suci memberi perintah, dia membawa orang-orang itu dan terbang ke tempat pertemuan Dingbao. Tentu saja, tidak hanya orang-orang ini, tetapi juga banyak murid lainnya yang akan pergi menonton. Tempat pertemuan Dingbao terletak di sebuah bangunan besar di lereng bukit Gunung Changshan. Bangunan ini berbentuk bulat, dan bagian atasnya kosong. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, mereka melihat platform pertempuran besar di tengah gedung. Di sekitar platform pertempuran, terdapat 13 platform silinder besar, yang sedikit lebih tinggi dari platform pertempuran dan mengelilingi platform pertempuran di tengahnya. Melihat ke bawah dari langit, ada angka di setiap platform silinder, dari 1 hingga 13, berlawanan arah jarum jam. Di sisi luar platform silinder terdapat deretan tegakan, dan medannya lebih tinggi dari platform silinder. Orang-orang yang duduk di tribun dapat dengan jelas melihat situasi di peron. Di sisi lain, terdapat banyak pavilion di sisi luar tribun, dengan letak geografis yang lebih tinggi. Kontestan kita akan mendarat di platform itu. Ayo turun. Jalan Hansun, yang pertama mendarat dan turun. Mereka tidak sengaja memilih peron mana yang akan mendarat di peron 10 terdekat. Tetua Tanah Suci terbang ke sebuah pavilion. Murid lain dari Lembah Dewa Naga yang mengikuti Lu Ming berada di tribun di belakang peron 10. Kamu Lembah Dewa Naga, kamu datang sangat awal. Suara dingin terdengar, langit, cahaya suci menyebar, Dewa Umat tiba. Orang-orang Tian Shenzong tidak sopan dan langsung mendarat di peron 1. Namun, mereka yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi jatuh di tribun di belakang platform nomor 1. Sua, sua, sua. Pada saat ini, suara langit yang pecah terus terdengar, dan kerumunan orang yang padat di langit terbang ke sisi ini. 13 sekte teratas datang satu demi satu, dan setiap sekte memiliki 36 siswa, mendarat di peron. Murid-murid lainnya mendarat di tribun. Di antara mereka, Sekte Iblis Tianyu mendarat di platform kedua. Aula Tianwang, peron 3. Sekte Bulan Jahat, platform 4. Sekte Yudu, platform 5. Sekte Pedang Jiuk Xiao, platform 6. Aula Linglong, peron 7. Peron 8 kosong, dan masih ada Zongmen. Unian Daozong, peron 9. Platform 10 adalah Lembah Dewa Naga, sedangkan platform 11 adalah keluarga Yuan yang rusak. Peron No. 12 adalah Gedung Iblis Darah. Peron 13, Kastil Iblis. Di antara 13 sekte teratas, satu belum datang, yang merupakan sekolah pedang kehidupan dan kematian yang paling misterius.
Wah, wah. Pada saat ini, cahaya pedang menembus langit, dan orang-orang dari sekolah pedang hidup dan mati tiba. Begitu sedikit orang. Lu Ming tertegun. Ada 13 orang dari sekolah pedang hidup dan mati. Hanya ada 12 anak muda kecuali yang tua. Sua, Sua. 12 pemuda dari sekolah pedang hidup dan mati mendarat di platform No. 8, dan semua 13 sekte tiba. Lu Ming, sekolah pedang hidup dan mati, memiliki jumlah siswa paling sedikit karena pendaftarannya yang ketat. Setiap kali mereka menghadiri pertemuan Dingbao, ada 12 orang, terkadang mereka tidak dapat menebusnya. Meskipun jumlahnya adalah kecil, tidak ada yang berani meremehkannya. Karena di sekolah, semua orang adalah sosok yang sombong, mempraktikkan rahasia pedang hidup dan mati sangat menakutkan. Sue Ningsin menjelaskan dengan suara rendah. Lu Ming mengangguk. Dia melihat seorang kenalan, Luo Xiang, di sekolah pedang hidup dan mati. Dia sangat terkesan dengan pria ini. Dia tinggal di puncak gunung dan telah hamil selama 15 tahun. Dia adalah pria yang mengerikan. Haha, lembah Dewa Naga, kamu benar-benar berani datang. Sekte Iblis Tianyu, dengan mata dinginnya, jatuh di lembah Dewa Naga dan Lu Ming. Tidak lebih baik datang ke sini. Kali ini, biarkan semua orang di lembah Dewa Naga tinggal di sini. Tian Shenzong sombong dan acuh tak acuh. Cahaya suci di tubuh menjulang, dan cahaya mata mengandung kesempatan untuk membunuh. Ya, lebih baik tidak menyimpannya. Di sekte racun hasrat, pemuda yang mencegat Lu Ming dan matanya memelototi mereka dengan dingin. Kekuatan, bukan dengan mulut, siapa yang hidup siapa yang mati, tunggu sebentar untuk mengetahuinya. Lu Ming berbicara dengan lemah. Dia menyatukan tinjunya sedikit. Kali ini, mari bersenang-senang. Lu Ming, aku akan mengambil hidupmu. Sihir dia menunjuk ke Lu Ming, dan cahaya pisau mengembun. Aku juga akan mengambil nyawamu. Lu Ming menanggapi dengan acuh tak acuh. Sebelum perang dimulai, lembah Dewa Naga, Sekte Iblis Tianyu, Sekte Yudu, dan Sekte Tianshan penuh dengan bubuk mesiu. Bukan hanya mereka, ada juga banyak kontradiksi di antara klan lain. Saat ini, mereka juga saling memandang dan membunuh satu sama lain, yang memenuhi pemandangan dengan semangat membunuh. Saat ini, Sekte Dewa Surgawi ditempatkan di halaman yang berbeda. Senzi berdiri dengan tangan di punggungnya, sementara Si Guan, dengan hormat berdiri di belakangnya, menceritakan kisah itu. Aku tidak menyangka bahwa aku datang terlambat beberapa hari, dan banyak hal terjadi. Orang-orang di lembah Dewa Naga semakin berani, dan kamu juga sampah. Kamu bahkan tidak dapat membunuh beberapa orang yang kurang dari 7 kali Kaisar Wu. Anak Tuhan berbicara dengan acuh tak acuh dan suaranya dingin. Jika bukan karena anak laki-laki itu aneh, aku akan membunuhnya jika dia memiliki hewan peliharaan yang hanya dapat memengaruhi ruang dan waktu di sekitarnya. Jalan Mahkota Batu. Mouse Roh Ruang Waktu, benda legendaris, tidak diketahui semua orang. Si Guan tidak mengenalinya. Itu adalah tikus roh ruang waktu. Hewan piaraan yang dapat memengaruhi ruang dan waktu. Mata putra dewa tiba-tiba menjadi dingin, tubuh meledak dari mesin pembunuh yang dingin. Ceritakan seperti apa rupa bocah itu, dan seperti apa kedua temannya. Apakah ada naga sungguhan? Senzi mengajukan beberapa pertanyaan. Ada naga sungguhan, itu naga salju, dan... Kemudian, Si Guan menggambarkan gambar dan penampilan Lu Ming. Benar-benar anak laki-laki ini yang berani menaungiku ketika mereka berada di Istana Naga. Mata Senzi dingin. Pada awalnya, di Istana Naga, dia menggunakan jimat kuno untuk menekan tubuh naga hitam, tetapi diam-diam dia ditipu dan dihancurkan. Naga hitam asli lolos dalam kegagalan. Dia selalu ingin mencari tahu siapa orang yang memulai serangan secara diam-diam. Sekarang dia tahu itu adalah Lu Ming. Siapa yang bisa mempengaruhi ruang dan waktu, bukan Lu Ming. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Aku akan membunuhnya. Tubuh anak dewa, keluar dari mesin pembunuh yang dingin. Senzi, Lu Ming itu, harus menghadiri pertemuan Dingbao. Sekte teratas dari Kongres Nasional ke-13 Partai Komunis China sedang berkumpul. Sekarang, aku khawatir itu akan membangkitkan kemarahan sekte lain. Si Guan sedang terburu-buru. Belum terlambat untuk membunuh setelah pertemuan Dingbao selesai. Setelah mengatakan ini, putra dewa melangkah keluar dan menghilang di sini. Tempat pertemuan Dingbao semakin mesiu. Pada saat ini, seorang lelaki tua melangkah ke udara dan muncul di peron. Pria tua itu, berpakaian putih, adalah sesepuh dari tanah suci Sekte Dewa Surgawi. Selama bertahun-tahun, kekuatan Tian Shenzong menjadi semakin kuat. Itu telah memenangkan hadiah pertama dalam 2 pertemuan Dingbao berturut-turut. Bahkan dalam pertemuan Dingbao, Tian Shenzong telah memenangkan tempat pertama 2 kali. Tian Shenzong telah lama mengatakan bahwa mereka ingin memenangkan 3 gelar berturut-turut. Apakah itu pertemuan Dingbao atau pertemuan Dingbao, mereka ingin memenangkan tempat pertama. Bab 1525. Terakhir kali, ini adalah pertama kalinya sekte kami, jadi kali ini, aku akan memimpinnya dan para tetua dari setiap sekte akan mengawasinya.
Suara Tian Shenzong sesepuh tanah suci menyebar ke seluruh aula, memandang ke seluruh hadirin dan berkata, percaya pada aturan kompetisi. Kebanyakan orang mengetahuinya, tapi di sini, aku masih ingin mengulangi aturan kompetisi. Kamu dibagi menjadi 13 platform. Selain sekolah pedang hidup dan mati, ada 36 orang di setiap sekte. Aturan kompetisinya sangat sederhana. Pertama, Tian Shenzong dari platform nomor 1 mengirim satu orang ke platform pertempuran. Dia dapat menantang siapapun di sekte manapun sampai salah satu dari mereka terbunuh atau terlempar dari platform. Kemudian kompetisi berakhir dan pemenang kembali ke platform, menunggu tantangan orang lain. Setelah tantangan platform nomor 1, giliran platform nomor 2 Zongmen untuk mengirim satu orang untuk menantang sekte manapun. Sampai satu orang dikalahkan, giliran platform 3 untuk mengirim seseorang untuk menantang. Kemudian platform 4, sampai ke peron 13, dihitung satu putaran. Dalam satu putaran, setidaknya 13 orang akan tersingkir. Secara teori, akan ada total 36 putaran. Apakah kamu mengerti? Kata kakak tertua dari Tanah Suci Sekte Dewa. Memahami. Orang-orang menanggapi. Ingat, dalam sebuah tantangan, kamu tidak boleh mengaku kalah. Hanya jika kamu bisa jatuh dari panggung atau terbunuh, kompetisi akan berakhir. Dengan cara ini, tidak akan ada lagi yang tersingkir. Yang pertama 3 sekte, yaitu 3 yang terakhir, tidak akan bisa memenangkan upacara harta karun terakhir. Tetua Tanah Suci menjelaskan lagi bahwa banyak orang mengepalkan tangan secara diam-diam. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa menjadi 3 yang terakhir. Kalau tidak, klan kita sendiri tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan Dingbao. Sayang sekali. Pada akhirnya, hanya akan ada satu sekte yang tersisa, dan akan ada sejumlah orang. Orang yang bertahan di sekte terakhir akan diberi hadiah. Kali ini hadiahnya adalah Huang Yu dan 7 pil Huang Yu. Begitu pernyataan ini dibuat, ada keributan di tempat kejadian. Apa? Ini hadiah yang sangat besar. Ini Huang Yu dan masih 7. Ini tangan yang besar. Banyak orang terkagum-kagum. Di mata Luming, ada juga warna yang membara. Seperti namanya, Huang Yu dan terbuat dari buah Huang Yu. Dikatakan bahwa pil Huang Yu membutuhkan 9 buah Huang Yu dan bahan berharga lainnya. Buah domain raja, dapat membiarkan kaisar berpangkat rendah, langsung menembus budidaya ulang. Betapa berharganya pil Huang Yu dapat membuat kaisar menengah dan bahkan kaisar tingkat tinggi langsung menerobos penanaman kembali. Bagi kaisar kelas menengah ini, ia memiliki daya tarik yang fatal. Khusus untuk Luming, terlalu sulit untuk meningkatkan medan kekacauannya, tetapi jika ada Huang Yu dan, itu akan menghemat banyak waktu untuk menerobos. Poin terpenting adalah dalam kompetisi ini, prajurit suci tidak boleh digunakan. Jika ada yang menggunakan prajurit suci, tidak akan ada amnesti. Oke, ini aturannya. Sekarang, mari kita mulai kompetisinya. Kemudian dia berbalik dan kembali ke kastil. Yah, karena kita berdiri di platform nomor 1, kita akan menjadi yang pertama mengirim orang untuk bertarung dan memimpin batu giok. Di peron 1, seorang pemuda berbaju putih membuka mulutnya. Jelas sekali, pria ini adalah pemimpin Tian Shenzong kali ini. Seorang pemimpin tim akan diatur untuk setiap klan untuk menyesuaikan taktik kapan saja. Pemuda berjubah putih berkata, menunjuk ke seorang pemuda, berkata, naiklah, bertindaklah sesuai rencana. Ya. Pria muda itu mengangguk, matanya sedikit dingin, melangkah keluar, muncul di peron. Pria itu melihat sekeliling dan akhirnya mendarat di peron 10, diikuti oleh orang-orang di lembah Dewa Naga. Kamu, turun dan mati. Pemuda Tian Shenzong, menunjuk ke lembah Dewa Naga dari seorang kaisar bela diri 4 pemuda berat. Ini benar-benar tantangan bagi lembah naga. Hati orang tergerak. Long Shengwu dan Tian Shenzong berseteru satu sama lain, dan sering berselisih. Selain urusan Luming dan lainnya sebelumnya, tidak dapat dihindari bahwa Sekte Tianshan mengarah ke lembah Dewa Naga. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Pemuda lembah Dewa Naga membuka mulutnya, melangkah keluar dan bergegas ke platform pertempuran. Mereka berdiri berhadapan satu sama lain. Membunuh. Membunuh. Hampir pada saat yang sama, 2 orang bergegas satu sama lain, 2 telapak tangan, bang berat bersama. Menyentuh. Orang-orang muda di lembah Dewa Naga terkejut dan mundur dengan gila-gilaan dengan mulut penuh darah keluar. Tidak, sisi lainnya adalah 5 puncak Kaisar Wu. Brengsek. Ada raungan di sisi lembah Dewa Naga. Membunuh. Pemuda Tian Shenzong mengambil alih dengan satu gerakan dan menginjaknya. Sosok itu seperti sambaran petir putih. Itu bergegas ke pemuda lembah Dewa Naga. Tombak hukuman dewa muncul dan menusuk pemuda lembah Dewa Naga. Kecepatannya luar biasa. Kembali. Pemuda lembah Dewa Naga mundur bola-balik. Dia sudah mengerti bahwa dia sama sekali bukan lawan. Hanya dengan mundur dari platform pertempuran dia bisa menyelamatkan nyawanya. Kamu tidak bisa pergi, mati. Mata pemuda Tian Shenzong acuh tak acuh, cahaya suci di tubuh mereka meletus, dan kecepatan tombak hukuman Tuhan meningkat tajam. Oh! Tombak hukuman Tuhan menembus bidang ramuan pemuda lembah Dewa Naga dan membunuhnya di platform pertempuran. Kemudian tombak diambil, dan mayat pemuda lembah Dewa Naga dibawa dari platform pertempuran, dan cincin penyimpanan telah diambil oleh pihak lain.
Sayang sekali. Pemuda Tian Shenzong mencibir dan kembali ke platform nomor 1. Brengsek. Di sisi lembah Dewa Naga ini, seseorang berteriak, dan segera seseorang turun untuk membawa tubuh pemuda di lembah itu. Lembah Naga, ini baru permulaan. Selanjutnya, kalian semua akan mati di platform pertempuran ini. Pemimpin Tian Shenzong berkata dengan dingin. Tunggu dan lihat. Mata Han Sun sangat dingin, dengungan dingin. Platform 1, tantangan Tian Shenzong selesai. Selanjutnya, giliran Sekte Iblis Tianyu di platform 2. Sekte Iblis Tianyu, seorang pemuda melangkah ke atas panggung, matanya yang dingin jatuh langsung ke murid-murid lembah Dewa Naga. Kamu, turun di sini. Pemuda Sekte Iblis Tianyu menunjuk ke jalan pemuda 4 kali lipat dari Kaisar Wu di lembah Dewa Naga. Sekte Iblis Surga, juga menantang kita. Tampaknya Sekte Iblis Tian Shenzong dan Tianyu telah bergandengan tangan untuk dengan sengaja menargetkan lembah Dewa Naga kita. Orang ini juga memiliki kultivasi 5 kali lipat dari Kaisar Wu, tapi dia menantang kita yang 4 kali lipat dari Kaisar Wu. Di lembah Dewa Naga, ada suara dengan suara serius. Sua. Mata pemuda itu tertuju pada peron. Membunuh. Pemuda Sekte Iblis Tianyu, dengan minuman besar, bergegas menuju pemuda lembah Dewa Naga, dan meledak dengan nafas 5 puncak Kaisar Wu. Pemuda lembah Dewa Naga tidak berani mengambilnya dan bergegas ke satu sisi. Kamu tidak bisa pergi, langkah bayangan. Pemuda Sekte Iblis Tianyu berada di depan pemuda lembah Dewa Naga dalam sekejap. Pedang ajaib keluar dari sarungnya, dan Ki Iblis mengejutkan langit. Mengaum. Pemuda lembah Dewa Naga meraung marah, pecah dengan seluruh kekuatannya dan membunuh pihak lain. Namun, ada perbedaan besar dalam pencapaian, seluruh level. Terlebih lagi, jelas bahwa pihak lain telah merencanakannya, dan orang-orang muda yang dikirim sangat kuat. Bab 1526. Pedang Sihir Belah. Pemuda dari Sekte Iblis Tianyu tiba-tiba dipotong dengan pisau ajaib. Cahaya pedang yang mengerikan sepertinya bisa membelah segalanya. Oh! Pemuda lembah Dewa Naga terbelah dua secara langsung. Lembah Dewa Naga, orang lain meninggal, ini baru permulaan, 2 orang terputus. Brengsek. Banyak anak muda di lembah naga meraung dan memegang tangan mereka erat-erat. Kemudian seseorang naik dan membawa turun tubuh pemuda itu. Pemuda Sekte Iblis Tianyu meninggalkan platform pertempuran. Selanjutnya, giliran platform ketiga, Tian Wangdian, untuk menantang. Istana Tianwang mengirim seorang Wu Huang Xizong Tianjiao untuk menantang Tianjiao Sekte Uniandao. Mereka bertarung satu sama lain dan bertarung lebih dari 100 gerakan. Tianjiao dari Aula Tianwang sedikit lebih baik dari Tianjiao dan menjatuhkan Tianjiao dari platform pertempuran. Kemudian, platform keempat, Sekte Bulan Jahat, mulai menantang. Sekte Bulan Jahat langsung mengirim 5 orang kuat dari Wu Huang untuk menantang 4 kali lipat Wu Huang dari keluarga Yuan yang rusak, dan membunuh 4 kali lipat Kaisar Wu dari keluarga Yuan yang rusak. Kedua kekuatan juga berselisih, tetapi saat ini kedua belah pihak benar-benar marah. Lalu ada platform kelima, yaitu menantang para pecandu narkoba. Seorang pemuda dari Sekte Yudu melompat ke platform pertempuran, dan matanya tertuju langsung ke sisi lembah Dewa Naga. Kamu, turun. Untuk meracuni pemuda itu, menunjuk ke lembah Dewa Naga, seorang pemuda dengan 4 tingkat Kaisar Wu. Wajah banyak orang di lembah Dewa Naga sangat jelek. Dan tantang lembah naga. Pria muda di lembah Dewa Naga naik ke platform pertempuran dengan wajah jelek, lalu dengan cepat mundur ke belakang. Sisi lain juga yang kuat dari 5 Kaisar Wu. Pemuda lembah Dewa Naga tahu bahwa dia bukan lawannya, jadi dia harus lari untuk hidupnya terlebih dahulu. Sayangnya, anak muda yang ingin meracuni sangat kuat. Mereka menutupi platform pertempuran dengan gas beracun dan meracuni pemuda lembah Dewa Naga hidup-hidup. Lembah Dewa Naga, kematian lainnya. Haha. Terdengar semburan cibiran dari Sekte Dewa. Banyak anak muda dari Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu semuanya memandang lembah Dewa Naga dengan tatapan buruk. Lembah Dewa Naga dalam masalah. Jelas bahwa 3 sekte utama Sekte Tianshen, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Racun Keinginan harus bergandengan tangan untuk menangani lembah Dewa Naga. Memang benar bahwa ketiga tim telah bergandengan tangan untuk menantang satu. Lembah Dewa Naga penuh dengan kesialan, dan aku khawatir sulit untuk masuk ke 10 besar. Selain itu, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menjadi terbunuh. Jika terus seperti ini, lembah Dewa Naga tidak bisa hidup banyak orang. Sekitar, banyak orang dari klan membicarakannya. Brengsek. Banyak anak muda di lembah naga meraung, dan bahkan naga itu melantunkan, dan tubuh mereka meledak dengan pembunuhan. Baik di peron maupun di tribun di belakang, para murid lembah Dewa Naga sangat marah. Benar-benar pengganggu. Lawan, lawan. Saat giliran kita harus melawan. Banyak orang meledak, menunjukkan pembunuhan dingin. Ini bukan karena Luming, tapi karena mereka telah memprovokasi 3 sekte utama Sekte Tianshen, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjadi sasaran di lembah Dewa Naga? Di antara orang-orang di lembah Dewa Naga, suara dingin dan pelan terdengar. Heyu. Mata Luming sedikit dingin.
Ya, itu semua karena Luming dan mereka sehingga lembah Dewa Naga telah jatuh ke dalam situasi yang begitu menyedihkan. 3 orang Luming harus bertanggung jawab penuh. Orang-orang seperti itu seharusnya sudah diusir dari lembah Dewa Naga sejak lama. Jika tidak, apakah ada sesuatu hari ini? Kota perak itu dingin. Diam, saatnya menemukan cara untuk melawan, bukan perselisihan internal. Hansun memberikan teguran dingin. Heyu dan Yin Cheng cukup takut pada Hansun. Mereka mencibir dan tidak bersuara. Tidak, aku mungkin dalam bahaya jika terus seperti ini. Aku harus berusaha menahan diri. Mata Heyu menoleh dan pikirannya penuh dengan pikiran. Persaingan, lanjutkan. Platform ke-6 adalah Sekte Pedang Jiuxiao. Tian Jiao dari klan Pedang Jiuxiao melirik ke lembah Dewa Naga. Alih-alih menantang lembah Dewa Naga, dia memilih bangunan Iblis Darah. Peron 7, Peron 8. Satu per satu. Segera, giliran platform 10, tantangan lembah naga. Lembah Dewa Naga, akhirnya bisa melawan, Hansun bersiap untuk mengatur seorang ahli untuk muncul, membunuh salah satu dewa, dan memulihkan moral. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba keluar dan mendarat di peron. Itu dia Yu. Heyu, apa yang kamu lakukan? Hansun meraung. Heyu bergegas keluar sebelum membuat pengaturan. Apa gunanya bergegas keluar? Heyu mencibir dan tidak bersuara. Dia tidak mau menunggu kematiannya. Kultivasi 4 kali lipat Kaisar Wu tetap di peron, dan ketika putaran tantangan berikutnya dari 3 sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu, dia mungkin akan memilihnya. Dia tidak ingin mati. Heyu memalingkan matanya dan jatuh langsung ke platform ke-13, Kastil Iblis. Kakak, bagaimana dengan duel antara kamu dan aku? Heyu memandangi seorang pemuda di Kastil Iblis. Sial, bagaimana dia Yu menantang Kastil Iblis? Hubungan antara Kastil Iblis dan Lembah Dewa Nagaku tidak buruk. Beberapa murid Lembah Dewa Naga meraung. Pemuda Kastil Iblis juga sedikit terpana. Tanpa diduga, Heyu akan menantangnya. Semua orang mengira kali ini, Lembah Dewa Naga akan melawan dan mengirimkan ahli untuk menantang Sekte Tianshan, atau Sekte Iblis Tianyu dan orang-orang yang ingin meracuninya. Pemuda Kastil Iblis menginjakkan kaki di platform pertempuran dan melancarkan perang dengan Heyu. Pemuda Kastil Iblis ini, dan kekuatan bertarung Heyu serupa, 2 orang bertarung dengan lusinan gerakan, Heyu jatuh tertiup angin, dirobohkan dari peron. Haha, rakus akan hidup dan takut mati. Lu Ming acuh tak acuh. Orang lain di Lembah Dewa Naga juga menunjukkan ekspresi marah. Siapapun dapat melihat bahwa dia Yu rakus akan kehidupan dan takut untuk tetap berada di peron, dan ditantang oleh 3 sekte, seperti Tian Shenzong, jadi dia naik untuk menantang Kastil Iblis yang memiliki hubungan baik dengan Lembah Dewa Naga. Di muka. Selain itu, dalam kasus kekuatan serupa 2 orang, Heyu dikalahkan oleh lusinan jurus, jelas dengan sengaja. Dengan cara ini, meski dia tersingkir, dia tidak akan ditantang oleh sekte lain. Aku pikir dia Yu benar. Mengapa dia harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan orang lain? Mulut dingin Silver City, berkata, tetapi juga dengan dingin menyapu Lu Ming. Dengan cara ini, biarkan beberapa murid Lembah Dewa Naga berbinar di mata mereka. Baiklah, diam. Minuman dingin Sun dingin, kemarahan hatinya tak tertandingi. Sebagai pemimpin Lembah Dewa Naga, dia merasa tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Saat ini, Lu Ming melangkah di depan Hansun. Kakak Hansun, Lu Ming punya rencana untuk membalaskan dendam Lembah Dewa Naga kita. Lu Ming Bao Kuan Dao. Apa yang ada dalam pikiranmu? Mata Hansun berbinar. Di tepi, orang lain dari Lembah Dewa Naga juga melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Segera, Lu Ming mengirim pesan ke Hansun dan memberitahukan strateginya. Adik Lu, apakah kamu yakin? Setelah mendengarkan Hansun, matanya bermartabat. Aku yakin, dan sekarang, ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Lembah Naga melawan. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengurangi kerugian sebanyak mungkin. Lu Ming Dao. Bab 1527. Hansun mengerutkan kening, merenung sejenak, menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, itu dia. Setelah itu, mata Hansun menjadi sangat serius. Dia melirik semua murid Lembah Dewa Naga di peron dan berkata, dalam kompetisi berikutnya, semua orang harus mendengarkan pengaturan aku. Jika orang lain, seperti dia Yu, membuat keputusan tanpa izin dan menangani aturan, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Ya, kakak bela diri. Banyak orang mengangguk dan setuju. Kakak bela diri, strategi macam apa itu? Aku ingin memberitahumu tentang itu. Jalan kota perak yang dingin dan terpencil. Maka kamu akan tahu. Sekarang, kamu hanya perlu mendengarkan pengaturannya. Hansun menyapu satu mata kota perak, mata dengan jejak dingin. Wajah Yin Cheng sedikit tenggelam dan tidak banyak bicara. Heyu gagal dan tidak kembali ke peron, tetapi datang ke stand di belakang peron, dan kompetisi berlanjut. Peron 11, peron 12, peron 13. Ketika tantangan Kastil Iblis platform ke-13 selesai, tantangan putaran pertama secara resmi berakhir. Di babak pertama, Master sebenarnya tidak bergerak.
kebanyakan dari mereka tidak terlalu kuat. Hanya lembah Dewa Naga yang menjadi sasaran 3 sekte besar dan menderita kerugian besar. Setelah 1 putaran, 3 kematian dan 1 kekalahan mengakibatkan hilangnya 4 orang. Namun, Sekte Tianshenzong dan Seng Shengjian memiliki 2 sekte, dan tidak ada yang menantang mereka. Hari ini, Changzhu, Dewa Tren lemah pertama, kuat, sekte lain, memiliki keraguan. Meskipun jumlah sekte pedang hidup dan mati kecil, kekuatan satu orang luar biasa. Setiap murid sekolah tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, formula pedang hidup dan mati dari sekolah pedang hidup dan mati, setiap kali pedang dibuat, itu harus dibagi menjadi hidup dan mati. Itu adalah keterampilan membunuh kehidupan, dan tidak ada yang takut akan hal itu. Di akhir babak pertama, ada beberapa sekte yang tidak kalah, seperti Sekte Tianshen, Sekte Iblis Tianyu, Sekte Yudu, dan Sekte Seng Shengjian. Babak pertama berakhir, dan kemudian datanglah babak kedua. Di babak kedua, Tianshenzong mulai mengirim orang untuk menantang dari platform 1. Tidak diragukan lagi bahwa Tianshenzong mengirim yang kuat untuk menantang murid yang lebih lemah dari lembah Dewa Naga dan membunuh para murid di medan pertempuran. Kemudian, Sekte Iblis Tianyu, trik lama lagi, dan membunuh lembah Dewa Naga. Saatnya untuk membunuh lembah Dewa Naga. Di sisi lembah Dewa Naga, suasananya semakin tertekan. Tampaknya lembah Dewa Naga akan menjadi yang pertama dihilangkan. Ya, dan banyak orang akan terbunuh. Kelompok Tianjiao ini akan banyak mati dan menderita kerugian besar. Di sekeliling, orang-orang dari klan lain membuka mulut mereka dan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tantangan berlanjut, satu persatu, dan tak lama kemudian, itu adalah lembah naga. Wang Fei, silakan, jangan tantang Tianshenzong, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu. Kamu bisa memilih sekte lain. Jika kamu memilih satu dengan kekuatan yang sama denganmu, kamu harus mengasahnya. Han Sun mengacu pada seorang pria muda. Pilih Wang Fei. Orang lain di lembah Dewa Naga terkejut melihat Han Sun. Sekarang, bukankah giliran mereka untuk melawan? Bukankah yang kuat harus dikirim untuk membunuh salah satu dewa? Bagaimana cara mengirim Wang Fei? Wang Fei, juga Kaisar Wu 4 perbaikan berat hanya, di sisa orang lembah Dewa Naga, menghitung lemah. Selain itu, dia tidak diizinkan menantang 3 gerbang utama Sekte Dewa, dan yang lainnya sangat terkejut. Wang Fei sendiri tertegun. Lanjutkan. Han Sun berbicara lagi. Ya. Wang Fei mengangguk dan terbang ke platform pertempuran. Dia memilih kultivasi yang mirip dengan milik Wang Fei. Mereka bertarung dengan sengit. Setelah lebih dari 100 gerakan, Wang Fei terlempar dari panggung. Lembah naga, apa artinya? Aku tidak mengerti. Giliranku bukan mengirim yang kuat untuk melawan, tetapi mengirim yang lemah untuk menantang sekte lain. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Long Shengu. Ini sangat sederhana. Lembah Dewa Naga terpaksa tidak punya pilihan. Dengan cara ini, kami memberikan kesempatan untuk melawan dan melindungi murid yang lemah. Jika tidak, kami akan dibunuh oleh 3 sekte utama Sekte Tianshen. Ya memang. Banyak orang telah membahas dan memahami praktik lembah Dewa Naga. Dengan cara ini, setidaknya beberapa orang di lembah bisa diselamatkan. Sangat menyedihkan menggunakan metode ini. Kami akan melenyapkan lembah Dewa Naga terlebih dahulu, sehingga lembah Dewa Naga bahkan tidak bisa menghadiri pertemuan Dingbao. Pemimpin Tianshenzong mencibir. Haha, ya, kali ini aku mendengar bahwa lembah Dewa Naga dipersiapkan dengan baik dan ingin memenangkan tempat pertama dalam pertemuan Dingbao. Jika kamu bahkan tidak dapat menghadiri pertemuan Dingbao, aku tidak tahu akan jadi apa. Menyukai. Di tribun, ada tawa mencibir Tianjiao, yang lebih dari 7 kali lipat dari Kaisar Wu. Di tribun lembah Dewa Naga, beberapa Tianjiao Kaisar Wu, yang beratnya lebih dari 7, suram dan jelek. Di peron 10, Lu Ming adalah satu-satunya yang berwajah tenang. Tunggu, serangan balik akan segera dimulai. Lu Ming bergumam di dalam hatinya. Persaingan berlanjut, dan segera putaran kedua selesai. Lembah Dewa Naga masih yang paling menyedihkan, dan itu adalah 3 kematian dan 1 kekalahan. Setelah 2 putaran, 6 orang tewas dan 2 gagal. 36, hanya 28 yang tersisa. Babak ketiga, mulai. Sama seperti terakhir kali, Tianshenzong, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu mengirim orang kuat untuk menantang yang lemah di lembah Longshan. Mereka datang siap. Meskipun pemuda lembah Dewa Naga bergegas ke platform pertempuran pada saat penyerangan, orang-orang yang dikirim oleh pihak lain jauh lebih kuat dari mereka. Mereka membunuh 3 orang lembah Dewa Naga dengan momentum pembunuhan. Saat giliran lembah Dewa Naga, Han Sun masih mengirim yang lemah untuk menantang sekte lain. Dia dikalahkan, tetapi dia menyelamatkan hidupnya. Segera, babak ketiga berakhir. Di lembah Dewa Naga, 9 orang terbunuh dan 3 orang dikalahkan. Sebanyak 12 orang tersingkir. Saat ini, Lu Ming adalah satu-satunya pemuda di lembah Dewa Naga, yang mati atau hilang. Semua orang di lembah Dewa Naga sangat jelek dan suasananya sangat berat. Ah, sial, Han Sun, kenapa kita tidak mengirim ahli kita untuk melawan? Ronde selanjutnya, kirim aku. Aku akan membunuh bajingan ini.
Tianhammer mengayunkan palu besar, terus mengaum, gelisah. Luming dan Han Sun bersikap dingin dan pendiam. Hati Suening menatap Luming, seolah berpikir. Selanjutnya, di awal babak keempat, masih giliran Tian Shenzong yang menantang. Sua. Di peron 1, sesosok tubuh melompat ke peron. Ledakan. Napas yang kuat, dari tubuh meledak. Huang Liuzong. Tian Shenzong mulai mengirimkan Huang Liuzong, karena kebanyakan orang yang tersisa di lembah Dewa Naga lebih dari 5 orang Huang. Wajah pria itu liar dan matanya menyapu. Akhirnya, dia jatuh pada Luming dan berkata sambil mencibir, Luming, turun ke sini dan mati. Menantangku. Mata Luming cerah. Luming, bunuh bajingan ini untukku. Palu langit meraung. Jangan khawatir. Luming Dao, melangkah keluar, muncul di peron. Luming, kamu sangat berani sehingga kamu telah membunuhku berkali-kali. Pemuda Tian Shenzong, menatap Luming dengan dingin, tidak menutup-nutupi. Bab 1528. Segera, satu lagi akan mati di tanganku. Saluran dingin Luming. Haha, lucu, Luming, aku tahu kamu memiliki kekuatan bertarung yang bagus, tetapi kebanyakan dari mereka bergantung pada prajurit suci. Sekarang kamu tidak bisa menggunakan prajurit suci. Seberapa kuat kamu bisa bermain? Aku Kaisar Wu, itu mudah membunuhmu. Pemuda Tian Shenzong tertawa, napasnya, semakin kuat, semakin menakjubkan. Tidak ada keraguan bahwa pemuda Tian Shenzong ini benar-benar sosok Tian Jiao yang kuat. Dia memupuk tubuh roh berukuran sedang, yang sangat kuat. Di antara banyak Tian Jiao Tian Shenzong, dia juga yang teratas. Bakatnya tidak kalah dengan si Tian. Dengan kekuatan bertarungnya, bertarung di luar level adalah hal yang biasa. Terlebih lagi, Luming hanyalah seorang lelaki dari 4 tingkat Kaisar Wu. Dia memiliki 120 poin kepercayaan dalam membunuh Luming tanpa tentara suci. Omong kosong, ayo lakukan. Gunakan yang terbaik. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Karena kamu terburu-buru untuk mati, aku akan memberimu tumpangan. Bunuh. Dewa Zong Tianjiao memancarkan cahaya menyilaukan di tubuhnya. Tangannya memadatkan tombak hukuman ilahi. Tombak menembus kehampaan dan menusuk Luming. Makna tajam yang mengerikan meraung di langit dan sepertinya menembus segala sesuatu di dunia. Tianjiao, Dewa Surga, menggunakan jurus membunuh untuk membunuh Luming. Mengaum. Di tubuh Luming, nyanyian naga berdering. Kemudian, medan kekacauan dibungkus dengan kepalan tangan, dan Luming meledak dengan kepalan tangan. Zenku Tiamong pecah. Pukulan ini ditujukan langsung ke tombak lawan. Tombak yang berani menghukum Tuhanku dengan tinju, mencari kematian, membuatku patah. Dewa Surga sombong dan dingin. Di peron, banyak orang dari Sekte Dewa di tribun menunjukkan cibiran. Tapi saat berikutnya, cibiran orang-orang ini, semuanya kaku di wajah. Ledakan. Tinju Luming dibombardir dengan tombak hukuman Tuhan. Tombak hukuman Tuhan meledak dalam sekejap. Tinju Luming, seperti menghancurkan yang layu dan membusuk, berhembus ke sisi lain. Tidak. Murid pihak lain menjadi lebih besar, dan hatinya menjerit ketakutan. Dia berpikir bahwa satu gerakannya sudah cukup untuk membunuh Luming, dan dia bahkan tidak merencanakan pertahanannya. Sekarang sudah terlambat untuk melancarkan pembelaannya. Menyentuh. Tinju Luming membombardir pemuda Sekte Tianshen, dan tubuh pihak lain langsung terbelah. Mati, Tianjiao dari Tian Shenzong, pria kuat dengan 6 senjata berat Kaisar Wu, dibunuh oleh Luming dengan satu pukulan. Buang 1. Luming meremehkan untuk membuat suara, mengulurkan tangan dan menghirup cincin penyimpanan Tian Shenzong Tianjiao ke tangannya. Bagus sekali. Tianhammer meraung kegirangan. Bagus, bunuh. Murid-murid lain dari lembah Dewa Naga meraung satu demi satu, wajah mereka memerah karena kegembiraan, dan napas di dada mereka terhalang, dan akhirnya mereka lega. Menantang hingga saat ini, mereka akhirnya membunuh Dewa Surga, tetapi juga Kaisar Bela Diri 6 berat, mengolah tubuh roh bumi menengah Tianjiao, akhirnya keluar dari bau mulut. Sialan, ini Luming lagi. Sebaliknya, banyak orang yang marah. Luming ini, berikan padaku. Aku ingin dia mati jelek. Liu Kuan hanya ceroboh. Berikan padaku. Di Tian Shenzong, ada Tianjiao lainnya yang mengaum. Baiklah, tunggu aku. Luming melihat ke arah Tian Shenzong. Matanya sangat dingin. Kemudian, dia menyapu ke Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu. Tunggu, serangan balik lembah Dewa Naga akan segera dimulai. Setelah bergerak, Luming kembali ke platform pertempuran. Terus berlanjut. Pemimpin Tian Shenzong minum dan memandangi Sekte Iblis Tianyu. Jangan khawatir, hasil dari lembah Dewa Naga akan hancur. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu mencibir, dan kemudian mengirim seorang ahli untuk menantang seorang pria Wuzong di lembah Dewa Naga. Kaisar Wu dari lembah Dewa Naga bangga pada dirinya sendiri dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Dia berusaha keras untuk bergegas menuruni peron. Sayangnya, dia hampir terbunuh oleh pihak lain di tepi platform pertempuran. Kemudian, giliran Sekte Yudu, dan lembah Dewa Naga terbunuh lagi.
Satu persatu, roda Zhongmen lewat, dan ke platform ke-8, Sekolah Pedang Hidup dan Mati meluncurkan tantangan. Sampai sekarang, tidak ada kerugian di Sekolah Pedang Hidup dan Mati. Sua. Dengan kilatan cahaya pedang, sesosok muncul di platform pertempuran. Orang ini, atau Lu Ming bertemu di tempat rahasia Kaisar Chang kenalannya, Luo Xiang. Mata Luo Xiang berputar, dan akhirnya mendarat di platform Tian Shenzong. Dia memandang seorang pria dengan 6 tingkat Kaisar Wu dan berkata, "Kamu, bertarunglah denganku." Banyak orang tergerak oleh pedang Sekolah Hidup dan Mati untuk menantang Dewa Surga. Tian Jiao, yang ditantang oleh Tian Shenzong, menginjak platform pertempuran dengan wajah agak berat. Dia memandang Luo Xiang dan berkata, "Ayo pergi. Kamu duluan, atau kamu tidak punya kesempatan." Jalan acuh tak acuh Luo Xiang. Sombong, menurutmu apa yang kamu miliki? Minuman dingin Dewa Zong Tian Jiao, tombak hukuman dewa muncul, menuju tusukan Luo Xiang. Kong! Cahaya pedang bersinar dari tangan Luo Xiang. Cepat, terlalu cepat, hampir tidak ada yang bisa melihat bagaimana Luo Xiang bergerak. Cahaya pedang melintas dalam kehampaan. Saat berikutnya, pedang Luo Xiang kembali ke sarungnya. BR lebih besar dari. Lalu menatap Dewa Surga. Mati. Tian Shenzong, Wu Huang 6 Tian Jiao berat, dibunuh oleh Luo Xiang dengan pedang. Seberapa kuat, apakah ini teknik pedang Sekolah Pedang Hidup dan Mati? Terlalu mengerikan. Luo Xiang hanyalah 5 teknik pedang berat Kaisar Wu. Banyak orang heran, lebih banyak orang yang kedinginan. Bagaimana cara menghindari pedang seperti itu? Luo Xiang ini benar-benar tidak sederhana. Di mata Lu Ming, ada juga tatapan heran. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa Luo Xiang telah hamil selama 15 tahun di puncak tertinggi dan tidak pernah berhasil menembusnya. Orang-orang seperti itu sangat mengerikan. Sekarang, Luo Xiang telah membuat terobosan di masa lalu, dan dia juga telah memperoleh warisan Kendo di alam rahasia Kaisar Agung, dan benar-benar membubung ke langit. Dalam waktu singkat, prestasinya melonjak hingga mencapai tingkat 5 tingkat Kaisar Wu, dan satu pedang membunuh salah satu Tian Jiao Tian Shenzong. Orang-orang seperti itu, dengan terobosan Kaisar Wu untuk waktu yang lama, akan menjadi semakin mengerikan. Pada awalnya, Luo Xianggang menerobos ranah rahasia Kaisar Wu, tetapi potensinya belum meledak. Sekarang, itu adalah teror yang sebenarnya. Luo Xiang, Sekte Dewa aku tidak menyinggung Sekte Pedang Hidup dan Mati kamu. Mengapa membunuh orang Tian Shenzong aku? Pemimpin Tian Shenzong bertanya dengan dingin. Ini sangat sederhana, aku tidak menyukaimu. Luo Xiang membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, lalu melangkah keluar dan kembali ke platform Sekolah Pedang Hidup dan Mati. Bagus, bagus. Aku sedikit menyukai Luo Xiang. Tian Hammer menyeringai. Kompetisi berlanjut. Ketika giliran Lembah Dewa Naga, Han Sun masih mengirim seorang pria dengan kultivasi terendah untuk menantang Tian Jiao dari sekte lain dan dikalahkan. Segera, babak keempat berakhir. Di babak ini, Lembah Dewa Naga, 2 kematian, 1 kekalahan, 1 kemenangan, masih ada 21 orang. Namun, hingga saat ini, orang-orang yang ditinggalkan oleh Lembah Dewa Naga menjadi semakin kuat. Benar saja, dari ronde kelima, Lembah Dewa Naga tidak terbunuh secara membabi buta, dan memiliki kekuatan untuk melawan. Bab 1529. Dari ronde kelima, tingkat kelangsungan hidup Lembah Dewa Naga semakin tinggi. Meskipun Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu masih mengirim yang kuat untuk menantang yang lemah di Lembah Longshan, sulit untuk membunuh Tian Jiao di Lembah Longshan. Di ronde kelima, 1 orang berhasil turun dari peron dan menyelamatkan nyawanya. 2 orang lainnya hampir menyerbu peron, tetapi mereka masih terbunuh. Di babak ini, 2 kematian dan 2 kekalahan di Lembah Dewa Naga menyisakan 17 orang. Di babak ini, tidak ada yang menantang Lu Ming. Sepertinya dia tidak yakin. Dia ingin menunggu sebentar lagi untuk menantangnya. Di babak ke-6, kali ini, meski Lembah Dewa Naga masih dikalahkan, semua nyawa terselamatkan. Meskipun 3 sisi Sekte Dewa Langit ingin membunuh orang-orang di Lembah Dewa Naga, mereka semua dibasuh oleh orang-orang di Lembah Dewa Naga. Akhirnya suasana menjadi lebih baik. Setelah babak ini, masih tersisa 13 orang di Lembah Longshan. Selain Sekolah Pedang Hidup dan Mati, jumlah Lembah Dewa Naga adalah yang paling sedikit. Ini hanya 6 putaran. Di banyak sekte lain, masih tersisa sekitar 30 orang, sekitar 20 atau lebih, mendekati 30. Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu lebih dari 30 orang tersisa dengan sedikit kerugian. Kemudian, 2 putaran lagi. Hanya ada 5 orang yang tersisa. Mereka adalah Lu Ming, Han Sun, Tian Hammer, Sue Ningsin, dan orang lain bernama Ziyue. Setelah sekian putaran, Tian Hammer dan Sue Ningsin belum ditantang. Dalam Perang Dunia Pertama 10 hari yang lalu, hati Tian Hammer dan Sue Ning menunjukkan kekuatan tempur mereka yang mengerikan. Ketika mereka mampu melawan Tian Jiao seperti Mo He dan Wu Qiandu, kekuatan tempur tidak diragukan lagi sangat kuat, dan itu normal bahwa mereka belum pernah ditantang sebelumnya. Saat ini, 8 putaran telah berlalu. Dari ronde ke-9, wajah Sekte Dewa mulai terlihat sedikit jelek.
Tak satu pun dari 5 orang yang tersisa di lembah Dewa Naga lemah. Mereka tidak tahu siapa yang harus ditantang. Aku akan membunuh Lu Ming. Seorang pemuda dari 6 tingkat Wu Huang melangkah keluar dan terbang ke platform pertempuran. Lu Ming, keluarlah untukku. Pemuda itu, yang merupakan puncak ke-6 dari Kaisar Wu dari Sekte Dewa Surgawi, memadatkan tombak hukuman ilahi di tangannya dan menunjuk ke arah Lu Ming. Sesuai seleraku. Lu Ming tersenyum dingin, melangkah keluar dan jatuh di peron. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Tian Shenzong Tian Jiao, diisi dengan tirai tipis, dan bahkan, armor level prajurit roh kaisar muncul. Jelas, pria itu mendapat pelajaran dan sejak awal, dia banyak membela dirinya sendiri. Aku sudah berhati-hati, tapi aku masih harus mati. Lu Mingdao. Kaulah yang mati. Bunuh. Dewa Zong Tian Jiao, minuman besar, langkah, seluruh manusia menjadi cahaya suci, bergegas ke Lu Ming. Wah! Deru tombak di udara. Ledakan. Lu Ming mengepalkan tangan dan bertabrakan dengan tombak hukuman ilahi. Raungan besar, Lu Ming tidak bergerak, tetapi di sisi lain, tetapi beberapa langkah mundur. Hanya itu yang bisa kau lakukan dengan kekuatan bertarungmu. Lu Ming tersenyum tipis. Ini belum selesai. Pihak lain marah, alisnya terbang keluar dari buku susu, buku ini adalah Raja Tentara Roh. Buka buku itu, terbang keluar dari cahaya putih, jatuh ke tubuh Tian Shenzong Tian Jiao, napas Tian Shenzong Tian Jiao, berubah sedikit lebih kuat. Di tangannya, ada tombak asli, yang berwarna putih susu dan menusuk keluar. Kali ini, itu lebih kuat dari yang terakhir kali. Ledakan, ledakan. Lu Ming mengeluarkan beberapa tinju berturut-turut. Dengan kekuatan kepalan yang mengerikan, dia melintasi kekosongan dan berhembus ke sisi lain. Tombak pihak lain terus-menerus menembus serangkaian tombak hukuman Tuhan yang mengerikan, yang, bersama dengan kekuatan tinju Lu Ming, meledakkan raungan yang mengerikan di medan perang. Dalam sekejap mata, kedua pria itu melakukan lebih dari 10 gerakan. Lu Ming itu sangat kuat sehingga dia bisa bertarung melawan Tian Jiao, puncak ke-6 Kaisar Wu. Benar-benar mengerikan, tapi pencapaian Lu Ming 2 kali lebih buruk dari sebelumnya. Menurutku, itu pasti akan gagal. Belum tentu, tubuh roh dari Sekte Dewa adalah tubuh roh berukuran sedang, sedangkan Lu Ming jelas merupakan tubuh roh yang unggul. Di sekeliling, orang-orang membicarakannya. Mati-mati. Tian Shenzong Tian Jiao, pertempuran semakin sengit, serangan terus-menerus terhadap Lu Ming. Apakah itu batasmu? Jadi, sudah berakhir. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Ledakan. Tinju Lu Ming tampaknya mampu menembus kehampaan dan menghancurkan tombak Dao-Dao dan hukuman Tuhan yang ditusuk oleh Tian Jiao. Menyentuh. Kemudian, Lu Ming melangkah keluar, satu pukulan, hancurkan segalanya, pengeboman berat di dada pihak lain, momentum yang kuat, kekalahan terus-menerus dari pertahanan pihak lain, membombardir baju besi pihak lain. Armor itu bergetar, dan Tian Jiao, Dewa Surga, meledak. Dia meluncur jauh di peron dan memuntahkan darah dari mulutnya. Baru saja, Lu Ming tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Saat ini, Lu Ming pecah dengan seluruh kekuatannya. Meskipun kultivasi pihak lain 2 kali lebih tinggi darinya, tubuh roh dan medan kekacauan Lu Ming jauh lebih kuat daripada tubuh dan medan roh pihak lain. Mereka dapat menebus kesenjangan antara dua prestasi. Kamu. Dewa Surga sangat bangga dan marah sehingga dia tidak menyangka Lu Ming begitu kuat. Mati. Lu Ming melangkah keluar dan mendekati pihak lain dengan cepat. Aku memiliki prajurit roh kaisar untuk melindungiku. Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Dewa Surga meraung dan mundur. Apakah itu? Lu Ming mencibir dan tombak pangkat prajurit roh kaisar muncul di tangannya. Wah! Tombak, menusuk di sisi lain. Bersiaplah untuk 13. Tenda senjata yang mengerikan, langsung mengalahkan serangan balik lawan, menusuk baju besi pihak lain. Tidak berguna. Teriak pihak lain, tetapi saat berikutnya, wajahnya berubah dengan liar dan hanya menjadi ketakutan. Ujung tombak-tombak Lu Ming memiliki 13 kekuatan serangan berat. Itu langsung superposisi dan meledak, dan memiliki daya tembus yang mengerikan dan tak tertandingi. Kekuatan tembus yang mengerikan langsung menembus baju besi roh kekaisaran musuh, dan tombak menembus jantung pihak lain. Bersenandung. Kemudian tombak itu terguncang dan tempat kehancuran pecah. Sebelum roh pihak lain melarikan diri, ia menghilang. Dewa Surga, Tian Jiao, mati. Di tempat kejadian, terdengar suara udara sejuk. Tian Jiao, yang telah mengolah tubuh roh berukuran sedang, dibunuh oleh Lu Ming. Tian Jiao, Dewa Surga, ingin membunuh Lu Ming dan dibunuh lagi oleh Lu Ming. Jenis Tian Jiao ini, bahkan di antara semua orang yang menghadiri pertemuan Dingbao, adalah eksistensi tertinggi, kecuali bagi mereka yang telah mengolah tubuh roh berkualitas tinggi. Namun, tidak banyak roh unggul di Changsu. Dari 13 sekte teratas yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, paling banyak hanya ada 1 atau 2 dari mereka, atau bahkan tidak ada satupun. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming adalah yang tertinggi di antara mereka yang menghadiri pertemuan Dingbao.
Banyak orang berspekulasi bahwa Luming dapat bersaing dengan mereka yang lebih unggul dari roh bumi dan 6 puncak Kaisar Wu. Bab 1530. Bagus sekali. Tian Cui secara alami meraung kegirangan. Hal yang sama berlaku untuk semua orang di Lembah Naga. Hingga kini, Tian Shenzong telah dibunuh oleh 3 Kaisar Wu Zong Tianjiao, 2 oleh Luming dan 1 oleh Luo Xiang. Sialan, Luming, sial. Di Sekte Dewa, beberapa orang marah. Tianjiao, roh berukuran sedang, tidak terlalu banyak di Tian Shenzong. Sekarang, Luming telah membunuh beberapa orang. Ini adalah kerugian besar. Luming mengumpulkan barang rampasannya dan kembali ke peron. Selanjutnya, giliran Sekte Iblis Tianyu untuk menantang. Aku akan melakukannya. Sekte Iblis Surga, 1 langkah keluar. Itu dia, sihir. Mohe akan melakukannya sendiri. Siapa yang akan dia tantang? Banyak orang terkejut. Mohe, Tianjiao teratas, tubuh roh kelas 1, dan puncak ke-6 Kaisar Wu, diharapkan berdampak pada 10 roh jahat teratas di Changzhou di masa depan. Mereka sangat kuat. 10 roh jahat di Changzhou semuanya adalah roh yang unggul. Secara teori, selama mereka yang berhasil membudidayakan roh-roh superior, mereka semua memiliki harapan untuk menyerang 10 iblis teratas. Tentu saja, hanya ada harapan. Bahkan jika mereka sama dengan tubuh roh kelas 1, kultivasi mereka sama, dan kekuatan tempur mereka juga kuat atau lemah. Misalnya, kekuatan medan seni bela diri, kesadaran bertarung mereka sendiri, semua jenis seni rahasia, semuanya menentukan kekuatan efektivitas pertempuran. Mata ajaib, langsung jatuh di Lembah Dewa Naga 5 orang, di 5 orang menyapu lingkaran, dan akhirnya jatuh di Gunung Ungu. Aku tahu, tantang aku. Kata Ziwei sambil tersenyum. Jika Ziwei dikalahkan, penting untuk segera turun ke platform pertempuran dan menyelamatkan hidupmu. Han Sun memperingatkan. Meskipun Ziwei sangat kuat, dia bukanlah roh yang unggul. Aku khawatir dia bukan lawan Mohe. Aku tahu, jangan khawatir. Ziwei melangkah ke atas panggung. Tidak ada kata-kata tambahan, dan perang pecah. Ziwei, Tianjiao dari Lembah Naga Ungu, mengolah tubuh tempur Naga Ungu, yang merupakan tubuh roh berukuran sedang, dan mencapai puncak level 7 di lapangan. Keterampilan seni bela diri di lapangan juga dikembangkan dengan sempurna. Kekuatan tempurnya bisa dibilang sangat luar biasa. Meski tubuh rohnya tidak sebagus sihir, namun kekuatan tempurnya tidak terlalu jauh berbeda. Sihir yang ingin dia bunuh Ziwei tidak mungkin dalam waktu singkat. Setelah hampir 100 gerakan, Ziwei dikalahkan dan terlempar dari panggung. Ziwei gagal, dan masih tersisa 4 orang di Lembah Longshan. Tantangan berlanjut, dan itu akan segera menjadi giliran Sekte Racun Keinginan. Pemimpin Sekte Racun melirik ke 4 orang di Lembah Dewa Naga dan ragu-ragu. Tak satu pun dari 4 orang yang tersisa di Lembah Dewa Naga itu sederhana. Jika mereka ingin mengirim orang untuk berperang, mereka hanya dapat mengirimkan roh superior dan keberadaan 6 puncak Kaisar Wu. Selain itu, mereka tidak dapat membunuh Luming. Bahkan jika mereka dapat mengalahkan salah satu dari mereka, mereka juga dapat terluka, yang tidak kondusif untuk pertempuran di masa depan. Akhirnya, pemimpin Sekte Narkoba mengirim orang lemah untuk menantang sekte lain, bukan Lembah Naga untuk pertama kalinya. Pemimpin Tian Shenzong memiliki wajah muram. Tapi dia juga mengerti bahwa 3 sekte, Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu, bersatu karena mereka harus berurusan dengan Lembah Dewa Naga. Namun, ketiga sekte, yang semuanya ingin memenangkan kemenangan terakhir, sekarang mengirim Tianjiao, puncak tertinggi, hanya akan merugikan kedua belah pihak dan akan sangat merugikan pertempuran selanjutnya. Setelah Sekte Racun Keinginan, Sekte Pedang Jiuxiao mengirim orang untuk menantang. Dengan cara ini, segera giliran Lembah Dewa Naga. Mata Han Sun melintas di atas mesin pembunuh yang dingin, dan berkata, sekarang, serangan balik dimulai, Palu Tian, kamu naik. Yah, haha, akhirnya giliranku. Tian Cui tertawa. Dia akan meledak. Sekarang, giliran dia. Ledakan. Tian Hamer jatuh langsung ke platform pertempuran, dan matanya tertuju pada seorang pemuda dengan 6 tingkat Kaisar Wu di Tian Shenzong dan meraung, kamu, turun dan mati. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Pemuda Tian Shenzong melompat ke platform pertempuran, dan begitu mereka tiba di platform pertempuran, pihak lain melancarkan serangan ke Palu Langit. Mati. Palu Langit meraung seperti Tyrannosaurus gila. Itu mengayunkan palu besar dan menghancurkannya di sisi lain, sama sekali mengabaikan serangan dan pertahanan dari sisi lain. Ledakan. Getaran keras, Dewa Pemuda itu berteriak, adalah palu ke dalam tumpukan lumpur daging. Mati, mati untukku. Palu Langit meraung dan meraung, seperti palu menari seperti tangki air, membuat kehampaan mengaum dan mengaum. Di matanya, ada pembunuhan ganas. Baik, bagus sekali. Para murid Lembah Dewa Naga berteriak satu demi satu. Han Sun, wajah Luming, semuanya menunjukkan cibiran. Serangan balik mereka di Lembah Dewa Naga akan dimulai secara menyeluruh. Ini adalah strategi Luming. Yang pertama melindungi, lalu melawan, bisa menyelamatkan nyawa murid-murid Lembah Dewa Naga sebanyak mungkin, dan akhirnya meninggalkan yang terkuat.
Pada awalnya, banyak orang terbunuh. Tidak ada cara untuk melakukannya. Jika tidak, semua murid yang lemah akan mati, dan tidak satupun dari mereka akan tinggal. Hanya dengan menjaga serangan balik di tempat terakhir, kehidupan para murid lembah Dewa Naga dapat dipertahankan sebanyak mungkin. Murid Tian Shenzong, satu persatu, menggertakkan gigi dan sangat marah. Apa yang dipikirkan orang lain dari klan? Setelah kembali ke peron, Tianhammer mengadakan 3 kompetisi lagi. Babak ini berakhir dan babak ke-10 dimulai. Giliran Sekte Dewa untuk menantang lagi. Pada saat ini, semua mata orang tertuju pada Tuhan. Tian Shenzong, bagaimana cara bertarung? Apakah untuk terus menantang lembah naga? Siapa yang akan dikirim ke medan perang? Pada saat ini, pemimpin Tian Shenzong murung dan ragu-ragu. Dia punya masalah. 4 orang yang tersisa di lembah Dewa Naga benar-benar mengerikan dalam kekuatan tempur mereka. Jika dia ingin mengirim seseorang untuk menantangnya, dia harus mengirim Tian Jiao, puncak tertinggi, untuk mengirim orang lain hanya untuk mati. Selain itu, sama sekali tidak mudah untuk mengalahkan Luming, Tianhammer, dan lainnya. Bahkan jika mereka bisa menang, mereka pasti akan mengalami kerusakan dan kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Jika beberapa orang kuat Tian Shenzong terluka, orang kuat teratas dari sekte lain tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini dan menantang orang kuat Tian Shenzong teratas. Dengan cara ini, orang kuat teratas Tian Shenzong kemungkinan besar akan tersingkir. Tanpa orang kuat tingkat atas, Tian Shenzong, bahkan 10 besar, mungkin tidak bisa masuk. Tian Shenzong sekarang dalam posisi pasif. Tian Jiao dari sekte lain jelas memikirkan hal ini, menunjukkan ekspresi harapan. Bagaimana itu bisa terjadi? Pemimpin Tian Shenzong mengepalkan tinjunya rata-rata. Demikian pula, pemimpin sekte iblis Tianyu, dan pemimpin sekte racun keinginan, juga serupa. Nah, apakah kamu menantang? Jangan mengerjakan sesuatu, menunda-nunda, membuang waktu orang lain. Luming membuka mulutnya dan mengambil waktu. Sepertinya dia sedang menunggu tantangan dari Tian Shenzong. Luming. Banyak murid Tian Shenzong mengatupkan gigi dan meraung dengan kebencian. Tapi biarkan mereka naik untuk menantang Luming, mereka pasti tidak berani, hanya ingin mati. Kakak Wu, saudara iblis. Pada saat ini, pemimpin sekte Tianshen memberikan pesan kepada para pemimpin sekte iblis Tianyu dan sekte Yudu dan berkata, baiklah, mari kita kesampingkan lembah Dewa Naga, dan singkirkan yang terlemah terlebih dahulu, lalu pusatkan upaya kita untuk menghadapinya. Dengan lembah Dewa Naga, bagaimana dengan? Ya, aku setuju. Pemimpin sekte iblis Tianyu menanggapi dan mengangguk ke pemimpin sekte racun. Terima kasih sudah subrek penatua.